Suaminya kembali setelah bekerja di luar kota selama 3 tahun, bersama seorang wanita baru dan putra mereka. Dengan tenang, ia menyerahkan surat gugatan cerai, lalu pergi dengan kekayaan yang ia sembunyikan selama 3 tahun penantiannya. Aulia Rahman percaya Bima Wijaya akan kembali dengan penuh kebanggaan. Namun, pada hari kepulangannya, Bima justru membawa seorang wanita baru dan putranya ke dalam apartemen yang pernah mereka impikan untuk dibangun bersama. Aulia tidak menangis, tidak mencelanya barang sepatah kata pun. Ia hanya meletakkan surat gugatan cerai dan sertifikat hak milik apartemen di atas meja. Tak ada yang pernah tahu bahwa wanita yang selama ini dicibir hanya sebagai ibu rumah tangga yang hidup dari uang suami itu, sesungguhnya adalah pendiri Kirana Batik, merek batik tulis mewah yang tersembunyi dan sangat didambakan. Dia memiliki kekayaan yang bisa mengguncang seluruh kalangan atas Jakarta. Malam pengkhianatan itu adalah malam kelahirannya kembali. Ia meninggalkan masa lalunya dengan senyum tenang dan kekayaan yang akan membuat seluruh dunia terperangah. Aulia Rahman melirik jam di dinding. Pukul 19.00 tepat. Aroma semerbak, rendang sapi, hidangan favorit Bima, memenuhi seluruh ruangan. Di meja makan, soto Betawi masih mengepulkan uap, berdampingan dengan tumis kangkung terasi yang ditata dengan sangat saksama, sama seperti cinta yang coba ia pertahankan selama bertahun-tahun. 3 tahun, 195 hari, sejak Bima pindah ke Bandung untuk mengerjakan apa yang disebutnya proyek abad ini. Dan 1095 malam ia menanti telepon dari suaminya, sendirian di apartemen mewah yang luas ini. Bima berkata proyek ini akan menjadi tangga baginya untuk meraih posisi arsitek kepala paling terkemuka di Jakarta, agar Aulia bisa hidup nyaman tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Aulia mempercayainya, sama seperti ia selalu percaya pada cinta Bima sejak hari pertama mereka bertemu di universitas. Ia bangkit dan berjalan ke jendela besar, menatap arus kendaraan yang ramai di Jalan Sudirman. Cahaya lampu neon menerpa wajahnya yang anggun, wajah yang mulai menunjukkan garis-garis kelelahan karena menanti, tetapi tak mampu menyembunyikan kelembutannya. Selama 3 tahun terakhir, ia terbiasa melakukan segalanya sendiri, memperbaiki pipa yang bocor, mengganti bola lampu, pergi ke rumah sakit sendirian saat sakit. Ia berubah dari seorang gadis manja menjadi wanita yang begitu kuat, nyaris menakutkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih merindukan kehangatan pelukan Bima. Hari ini, suaminya telah kembali. Seminggu yang lalu, Bima meneleponnya dengan suara yang ceria luar biasa, memberitahukan bahwa proyeknya telah berhasil. Dia akan dipromosikan dan dipindahkan kembali ke kantor pusat. "Aku akan pulang, Lia." Hanya 3 kata singkat itu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ia menghabiskan waktu seminggu penuh membersihkan rumah, mencuci setiap helai spray dengan tangan, dan hari ini ia menghabiskan sepanjang sore di dapur untuk menyiapkan hidangan favorit suaminya. Suara kunci yang diputar di pintu depan memecah lamunannya. Jantungnya berdebar kencang. Dia sudah datang. Aulia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan kegembiraan yang meluap-luap, lalu bergegas membuka pintu. Ia ingin menyambutnya dengan senyum paling cerah. Dengan pelukan paling hangat, pintu terbuka. Bima Wijaya berdiri di sana, dengan postur tubuhnya yang tinggi dan wajah yang familiar. Namun, tatapan matanya terasa asing dan menghindar. Ia mengenakan setelan mahal, tampak lebih dewasa dan sukses dibandingkan 3 tahun lalu. Namun, pandangan Aulia tidak lama tertuju padanya, karena di belakang Bima, berdiri seorang wanita lain. Wanita dengan wajah oval dan mata bulat besar yang tampak rapuh dan memelas. Ia mengenakan gaun putih bersih. Dan yang membuat Aulia membeku adalah, di dalam dekapan wanita itu, ada seorang anak laki-laki kecil. Bocah itu, yang berusia sekitar 2 tahun, sedang tertidur lelap, dan raut wajahnya sangat mirip dengan Bima. Waktu seolah berhenti. Suasana hangat di dalam rumah mendadak menjadi dingin menusuk, bahkan aroma masakan yang harum tak mampu menutupi bau pengkhianatan yang pekat di udara. Bima berdeham, memecah keheningan yang canggung. Ia masuk ke dalam rumah tanpa menatap Aulia secara langsung. "Lia, ini Maya. Dan ini Surya, putraku." Aulia tidak mengatakan apa-apa. Pandangannya beralih dari wajah wanita asing itu ke anak kecil yang tertidur. "Putraku,
4 kata itu bagaikan belati yang menusuk jantungnya. Penantian selama 3 tahun dibalas dengan wanita lain dan seorang anak yang disembunyikan. Maya menundukkan wajahnya, suaranya bergetar dengan rasa bersalah yang palsu. Mbak Aulia, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menghancurkan keluarga Mbak. Bima mengerutkan kening lalu menarik Maya untuk berlindung di belakangnya dengan sikap protektif. Kamu tidak perlu minta maaf. Kesalahan ada padaku, Lia. Aku tahu ini mendadak, tapi Maya telah banyak berkorban untukku selama 3 tahun di Bandung. Dia yang mengerti dan mendukung pekerjaanku. Dan Surya butuh pengakuan. Mulai sekarang, mereka akan tinggal di sini. Kuharap kamu bisa mengerti. Ia menumpahkan kata-kata yang setiap katanya adalah pembenaran untuk dirinya sendiri dan menghapus semua pengorbanan Aulia hingga tak bersisa. Ia berharap Aulia akan mengerti. Ia berpikir Aulia akan menangis, berteriak, atau cemburu seperti wanita lain. Tetapi Aulia tidak melakukan semua itu. Ketenangannya membuat Bima bingung. Tidak ada air mata, tidak ada makian. Ia hanya menatap Bima dalam diam, dengan tatapan yang dalam dan setenang danau di musim gugur. Tatapan itu membuat Bima merasa bersalah, sementara Maya tanpa sadar memeluk putranya lebih erat. Kemudian, Aulia perlahan berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Bima dan Maya saling berpandangan, mata mereka berkilat dengan kemenangan bercampur penghinaan. Mereka pikir Aulia telah menerima takdirnya. Mereka pikir seorang ibu rumah tangga pengangguran seperti Aulia tidak punya pilihan lain selain pasrah. Tetapi mereka salah. Beberapa menit kemudian, Aulia keluar. Di tangannya bukanlah pisau atau koper, melainkan sebuah map dokumen biru. Ia berjalan ke meja di tengah ruangan dan meletakkannya dengan lembut. Suaranya jernih dan dingin, menggema dalam keheningan. Ini surat gugatan cerai. Aku sudah menandatanganinya. Ia mengangkat wajahnya, menatap langsung wajah Bima yang terkejut, sebelum mengucapkan kalimat terakhirnya dengan jelas. Tanda tangani. Dan keluar dari rumahku. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Bima menatap map di atas meja, lalu beralih ke wajah Aulia yang tanpa ekspresi, seolah sedang memproses apakah yang didengarnya benar. Keluar dari rumahku, kemarahan menggantikan keterkejutan awalnya. Ia merasa harga dirinya sebagai laki-laki diinjak-injak. Lia, apa-apaan ini? Balasnya dengan suara bercampur amarah dan cemoohan. Kamu pikir kamu siapa mengusirku? Lihat dirimu. Selama 3 tahun ini kamu hanya diam di rumah, tidak melakukan apa-apa. Semua yang ada di rumah ini, dari tusuk gigi sampai sofa, kehidupan mewah ini, aku yang mencarinya dengan keringatku sendiri. Cerai? Lalu kamu mau makan apa? Kata-katanya menusuk ingatan Aulia, membawanya kembali ke masa lalu. Hari itu, di bawah naungan pohon beringin rindang di kampus mereka, Bima muda dengan kemeja putih menggenggam tangannya. Matanya berbinar penuh mimpi. Aulia, suatu hari nanti, aku akan jadi arsitek hebat. Aku akan membangun rumah terindah di dunia untuk kita, dan kita akan punya keluarga yang bahagia. Saat itu, Aulia adalah bintang di Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan desain mode. Karyanya membuat para dosen berdecak kagum. Ia memiliki masa depan yang cerah. Merek-merek besar memperebutkannya bahkan sebelum ia lulus. Tetapi karena janji Bima, karena cintanya, ia rela meninggalkan segalanya. Ia menolak tawaran-tawaran menggiurkan dan memilih berada di belakang layar, menjadi pendukung tanpa syarat agar Bima bisa fokus penuh pada kariernya. Ia percaya pengorbanannya sepadan. Hari ketika Bima mendapat tawaran untuk bekerja di Bandung, ia memeluk Aulia erat dan berjanji, "Tunggu aku 3 tahun saja, Lia. Hanya 3 tahun. Setelah aku kembali, aku akan menebus semuanya." Tahun pertama, Bima meneleponnya setiap hari, menceritakan kesulitan dan tekanan berada di kota baru. Aulia dengan sabar mendengarkan, menghibur, dan memberinya semangat. Tahun kedua, telepon mulai jarang, menjadi beberapa kali seminggu. Bima bilang pekerjaannya sangat sibuk, rapat hingga larut malam, tidak ingin mengganggu waktu istirahat Aulia. Sebagai gantinya, ia mulai mengirimkan hadiah-hadiah mahal, tas bermerek, perhiasan. Aulia tidak pernah memakainya. Yang ia inginkan adalah perhatian Bima, bukan benda mati. Tahun ketiga, telepon bisa dihitung dengan jari.
Setiap kali hanya ada beberapa pertanyaan basa-basi, suaranya semakin jauh. Naluri seorang wanita memberitahunya ada sesuatu yang salah. Ia mencoba membohongi diri sendiri bahwa Bima hanya terlalu fokus pada pekerjaan, tetapi jauh di lubuk hati, retakan itu telah muncul. Ia pernah membayangkan skenario terburuk, dan surat gugatan cerai itu adalah persiapannya untuk hari ini. Yang tidak ia duga adalah, hari itu akan datang dengan cara yang begitu kejam dan terang-terangan. Aliran kenangan berhenti. Aulia kembali ke kenyataan dan menatap pria di hadapannya, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Kini, di matanya tidak ada lagi rasa sakit, hanya sedikit rasa geli. Ia tidak berdebat dengannya tentang uang. Kata-kata kini menjadi sia-sia. Ia berjalan diam-diam ke sebuah lemari kayu di sudut ruangan, membuka laci, dan mengeluarkan map lain yang terbungkus plastik. Ia kembali dan meletakkannya di atas surat gugatan cerai. "Kamu benar," katanya dengan ketenangan yang sama. "Semua yang ada di rumah ini dibeli dengan uang." "Tapi, bukan uangmu?" Bima mengerutkan kening, bingung. "Apa yang kamu bicarakan?" Aulia tidak menjawab. Ia hanya mendorong map itu ke arah Bima dengan jari-jarinya yang lentik. "Buka dan lihatlah." Bima mengambilnya dengan rasa curiga dan penasaran. Di dalamnya ada dokumen yang sudah agak menguning. Ketika ia membaca judulnya, matanya terbelalak. Itu adalah sertifikat hak milik apartemen ini. Alamat yang tertera adalah di sini. Tetapi yang membuatnya hampir berhenti bernapas adalah nama pemiliknya. Hanya ada satu nama, tercetak dengan jelas. Aulia Rahman. Dan di sudut bawah, tertera tanggal pendaftaran, 15 Juni, 7 tahun yang lalu. Sehari sebelum mereka menikah. Bima membeku seperti patung. Apartemen ini, yang selalu ia banggakan sebagai hasil kerja kerasnya, yang ia pamerkan kepada teman-temannya, benteng yang ia gunakan untuk menuntut Aulia agar tunduk, ternyata adalah miliknya sejak sebelum mereka menikah. Menurut hukum, itu adalah harta bawaan. Bima tidak memiliki hak sedikit pun atas properti ini. Ia mendongak seketika, menatap Aulia dengan tidak percaya. Keangkuhan, kemarahan, dan kepuasan diri, semuanya lenyap dari wajahnya. Yang tersisa hanyalah kebingungan dan keterkejutan yang luar biasa. Ia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya seolah dicekik oleh tangan tak terlihat. Ia tidak bisa mengeluarkan suara. Seluruh ruangan hening. Sertifikat itu tergeletak di atas meja seperti dakwaan bisu atas kesombongan Bima. Wajahnya pucat pasi. Kebingungan dan rasa malu terpancar jelas di matanya. Saat itu, Maya, yang sejak tadi diam di belakang Bima, mulai menangis. Air matanya membasahi pipi. Isak tangisnya yang menyedihkan memecah suasana tegang. Ia melangkah maju, menatap Aulia dengan mata berkaca-kaca. "Mbak Aulia, saya tahu ini semua salah saya. Saya tidak minta dimaafkan, dan saya tidak ingin merusak keluarga Mbak. Hanya saja, saya harap putra saya, Surya, dia tidak bersalah. Dia butuh seorang ayah. Kami hanya minta sudut kecil di rumah ini untuk merawatnya. Saya tidak butuh pengakuan resmi apapun. Tolong, Mbak. Kasihanilah anak ini." Aksinya begitu sempurna. Setiap kata, setiap gerak tubuh, menyeratkan kerapuhan yang diperhitungkan, seolah-olah dialah korban yang paling malang. Bima seakan terbangun dari lamunannya. Ia menggunakan drama maya sebagai dalih untuk memulihkan kesadarannya dan melampiaskan amarahnya. Ia mendorong Aulia dengan kasar dan membentaknya dengan suara geram. "Lia, jangan kejam, lihat. Maya sudah merendahkan dirinya seperti ini. Dia hanya minta tempat tinggal untuk anakku. Apa kamu harus sekejam ini? Jangan pikir karena kamu punya apartemen ini, kamu punya segalanya. Kalau kita cerai, kamu mau makan apa?" Seorang wanita yang sudah bertahun-tahun tidak bekerja, yang hanya tahu memasak dan bersih-bersih, kamu pikir hidup di luar sana gampang? Tanpa tunjangan dariku, kamu bahkan tidak akan sanggup makan 3 kali sehari. Harga diri yang hancur membuat kata-katanya semakin tajam. Ia melupakan tahun-tahun pernikahan mereka, yang tersisa hanyalah penghinaan terhadap wanita yang ia pikir bergantung padanya. Aulia tidak marah, ia merasa itu menyedihkan. Ia perlahan mengangkat wajahnya,
Tatapan tajamnya yang bagai pisau menyapu wajah Bima yang murka, lalu berhenti pada Maya yang tampak baik hati. Ia bangkit tanpa berkata apa-apa dan berjalan kembali ke kamar tidur yang pernah mereka bagi. Bima mengira kata-katanya telah menyakitinya dan Aulia masuk ke kamar untuk menangis. Senyum dingin muncul di bibirnya. Tapi sekali lagi, ia salah. Aulia membuka lemari pakaian besar, menunjuk ke sisi kiri tempat beberapa helai pakaiannya tergantung. Semuanya berwarna polos, desain sederhana, kain biasa, beberapa bahkan sudah usang. Nilai totalnya mungkin tidak cukup untuk membayar sekali makan malam mewah Bima. Kemudian, ia membanting membuka lemari sisi kanan, sebuah dunia yang sama sekali berbeda muncul. Puluhan setelan desainer, kemeja yang disetrika licin, dasi sutra dari semua warna tertata rapi. Di bawahnya, ada sepatu kulit yang mengkilap dan kotak-kotak berisi beberapa jam tangan edisi terbatas yang berkilauan. Seluruh lemari pakaian Bima berbau uang dan kemewahan. Aulia berbalik, menatap mata Bima lurus-lurus. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata seperti palu yang menghantam dada Bima. Bima, selama 3 tahun terakhir, selain uang belanja bulanan yang kamu kirim, aku tidak pernah menggunakan uangmu sepeser pun untuk diriku sendiri. Lihat pakaianku. Apa kamu lihat ada barang berharga? Lalu kamu? Setelan-setelan ini? Jam tangan ini? Siapa yang membelikannya untukmu? Dengan uangmu, aku tidak punya hak bertanya. Tapi kamu, apa hakmu bicara soal keuangan denganku? Kata-katanya membuat Bima terdiam, wajahnya memerah karena marah dan malu. Itu benar. Bima selalu mengiriminya jumlah uang yang tetap, nyaris tidak cukup untuk biaya hidup dan makanan pokok. Sementara Bima sendiri menghambur-hamburkan uang untuk barang-barang mewah demi membangun citra arsitek sukses. Dia tidak pernah berpikir Aulia akan menyadarinya. Tiba-tiba, telepon Bima berdering. Ia meraihnya seolah itu adalah tali penyelamat. Itu ibunya. Begitu ia menjawab, suara melengking seorang wanita terdengar. Bima, ibu dengar kamu sudah pulang. Dan perempuan itu, si Aulia, membuat masalah, ya? Laki-laki sesekali selingkuh itu biasa. Sebagai istri, dia seharusnya lebih pengertian. Demi kebaikan semua, katakan padanya, kalau dia bersikap baik, keluarga Wijaya tidak akan menelantarkannya. Lagi pula, anak itu kan cucu ibu. Sebelum Bima sempat menjawab, Aulia merebut telepon itu. Ia menempelkan telepon ke telinganya, suaranya sedingin es. Ibu, tidak perlu khawatir. Putra kesayangan ibu dan cucu ibu, dua-duanya tidak saya inginkan. Urusan kami, akan kami selesaikan sendiri. Selesai bicara, tanpa menunggu jawaban, ia langsung memutus sambungan. Ia melemparkan telepon itu kembali ke Bima. Tatapannya tidak lagi menyisakan cinta, suasana di ruangan itu begitu menyesakan. Telepon dari ibu mertuanya adalah pemicu terakhir yang menghancurkan kesabaran Aulia. Ia tidak ingin membuang waktu sedetik pun lagi di tempat ini, dengan orang-orang ini. Ia mengambil ponselnya sendiri dan menekan nomor yang familiar. Kantor Hukum Diana, rekan, selamat siang. Mbak Diana, ini saya. Aulia Rahman, kata Aulia singkat, dengan suara tenang namun tegas. Kirimkan surat gugatan cerai pada Bapak Bima Wijaya. Mulai prosesnya secepat mungkin. Baik, Bu Aulia, jawab suara di seberang telepon. Percakapan berakhir dengan cepat. Aulia menyimpan ponselnya dan, tanpa melirik kedua orang yang berdiri membeku di ruang tamu, ia berjalan lurus ke kamar tidur. Terdengar suara koper dibuka dan laci ditutup. Bima dan Maya saling berpandangan. Maya tampak cemas dan menarik lengan baju Bima. Mas Bima, dia mau apa? Drama. Desis Bima dengan nada meremehkan, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia cuma menggertak. Aku tidak percaya dia benar-benar akan pergi. Kalau keluar dari sini, dia mau kemana? Numpang di rumah teman, atau pulang kampung? Wanita yang terbiasa hidup enak, setelah sengsara beberapa hari, pasti akan kembali memohon-mohon. Maya setuju dengan pemikiran itu. Tatapannya ke arah kamar tidur penuh dengan kilatan kegembiraan dan penghinaan. Tentu saja, seorang ibu rumah tangga yang bertahun-tahun tidak punya uang dan kuasa, berapa lama bisa bertahan bersikap keras kepala?
Tidak lama kemudian, Aulia keluar dari kamar tidur, menyeret sebuah koper kecil. Koper berukuran 20 inci itu tampak sangat ringan. Ia telah berganti pakaian, mengenakan celana jeans sederhana dan kaos putih, rambut panjangnya diikat ekor kuda. Ia tidak tampak seperti wanita yang baru saja dikhianati suaminya, melainkan seperti mahasiswi yang bersiap untuk perjalanan singkat. Ia tidak membawa barang-barang pemberian Bima satupun, bahkan perhiasan mahal yang pernah dikirimkan padanya. Ia hanya membawa apa yang benar-benar miliknya. Ia menyeret kopernya lurus ke pintu tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Makan malam mewah masih hangat di atas meja, tetapi baginya sekarang, itu tak lebih dari lelucon yang pahit. Saat tangannya memegang gagang pintu, Bima berbicara dengan sikap superior. Pikirkan baik-baik. Kalau amarahmu sudah reda dan kamu sadar, kembalilah. Aku masih akan memberimu kesempatan. Aulia tidak menjawab. Hanya senyum tipis yang nyaris tak terlihat muncul di bibirnya. Kesempatan. Bima masih belum mengerti bahwa yang tidak butuh kesempatan bukanlah Aulia. Ceklek. Pintu tertutup, memisahkan dua dunia. Di dalam, Bima dan Maya saling berpandangan lalu tersenyum. Mereka percaya drama telah usai, dan merekalah pemenangnya. Di luar, Aulia berjalan masuk ke dalam lift dengan punggung tegak, tanpa keraguan sedikit pun. Ketika lift tiba di lantai dasar, ia berjalan keluar dari gedung apartemen mewah tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Angin malam Jakarta berembus, membawa hawa dingin. Ia tidak memanggil taksi atau berjalan ke halte bus. Ia hanya berdiri diam di tepi trotoar. Tak sampai 1 menit, sebuah Bentley hitam meluncur dan berhenti di hadapannya tanpa suara. Pintu belakang terbuka. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membungkuk hormat. Ibu Aulia, silakan masuk. Sopir itu mengambil koper kecil dari tangannya dan menyimpannya di bagasi dengan hati-hati. Aulia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil lalu duduk di kursi belakang yang mewah. Pintu mobil tertutup dengan lembut, memisahkannya dari dunia luar yang sibuk. Mobil melaju dengan tenang, menyatu dengan arus lalu lintas yang padat, bukan menuju pusat kota atau pemukiman biasa, melainkan berbelok ke jalan yang rindang menuju kawasan Menteng, area perumahan paling eksklusif dan mahal di Jakarta, di mana setiap meter perseginya berharga seperti emas. Akhirnya, mobil berhenti di depan gerbang sebuah rumah megah bergaya Eropa klasik. Gerbang besi tempa yang indah perlahan terbuka secara otomatis, dan mobil masuk ke halaman dengan taman yang ditata apik. Aulia turun dari mobil dan menghirup udara segar dalam-dalam. Inilah rumahnya yang sebenarnya. Pintu kayu berat rumah itu terbuka. Seorang asisten rumah tangga parubaya sudah menunggunya. "Selamat datang kembali, Nyonya," katanya dengan senyum lembut. Tempat ini bukan hanya rumah Aulia Rahman. Ini juga studionya, tempat karya-karya seni bernilai tinggi dilahirkan. Tempat perlindungan rahasia dari nama yang mengguncang dunia mode dan seni, Kirana Batik. 3 hari setelah kepergian Aulia, Bima menerima sebuah amplop dari pengadilan. Ia membukanya dengan kasar, melirik surat panggilan dan gugatan cerai resmi yang dikirim oleh pengacara, lalu senyum mengejek muncul di bibirnya. Ia pikir Aulia hanya marah, setelah beberapa hari hidup susah pasti akan kembali, tidak disangka dia begitu serius sampai menyewa pengacara. Memangnya kenapa? Seorang ibu rumah tangga yang sudah bertahun-tahun tidak punya penghasilan, mau melawan dengan apa? Paling-paling Bima hanya perlu membayar sedikit tunjangan, seperti memberi sedekah, dan masalah selesai. Dengan sikap superior, Bima menelepon Pak Ramdan, pengacara spesialis perceraiannya, dan dengan percaya diri mengatakan akan menghadiri pertemuan pertama untuk melihat trik apa yang akan dimainkan mantan istrinya. Kantor hukum Diana Suryo, rekan terletak di lantai 35 sebuah gedung pencakar langit di jantung kawasan bisnis Jalan Sudirman. Kaca berkilauan dan interior yang simpel namun elegan memancarkan aura profesionalisme dan eksklusivitas. Bima dan pengacaranya masuk. Kemewahan tempat itu semakin memperkuat keyakinannya bahwa Aulia hanya berutang untuk pamer. Di ruang rapat, seorang wanita berusia akhir 30-an sudah menunggu. Ia mengenakan setelan rok abu-abu yang dijahit pas di badan, rambutnya disanggul rapi, riasan tipis, tetapi matanya tajam luar biasa. Dia adalah Diana Suryo, pengacara Aulia Rahman. Diana mengangguk sopan, mempersilakan mereka duduk tanpa banyak bicara.
Pak Ramdan yang memulai, dengan nada yang agak meremehkan. Ibu Diana, kami telah menerima gugatan dari klien Anda. Klien saya, Pak Bima, adalah orang yang mementingkan hubungan baik. Ia tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Mengenai pembagian harta Gonogini, kita sama-sama tahu bahwa Bu Aulia sudah bertahun-tahun tidak bekerja dan semua biaya hidup ditanggung oleh Pak Bima. Mempertimbangkan masa pernikahan mereka, Pak Bima bersedia memberikan tunjangan yang cukup agar beliau bisa menyewa tempat tinggal dan mencari pekerjaan baru. Diana mendengarkan dalam diam, mengetukkan jari-jarinya yang lentik di atas meja. Ketika Pak Ramdan selesai bicara, ia berkata dengan tenang, Pak Ramdan, saya rasa ada kesalahpahaman. Klien saya, Ibu Aulia, tidak menuntut tunjangan apapun dari Pak Bima. Ramdan dan Bima saling berpandangan dengan ekspresi terkejut bercampur cemoohan. Tidak mau tunjangan? Mau pergi dengan tangan kosong? Diana melanjutkan dengan suara tegas. Tuntutan kami sangat sederhana. Pertama, cerai talak seketika berdasarkan bukti perselingkuhan Pak Bima, yang tidak dapat disangkal. Ia menggeser sebuah map berisi foto-foto ke arah mereka. Dalam foto itu, ada Bima dan Maya dalam pose mesra di Bandung, bahkan foto mereka menggendong Surya keluar masuk sebuah apartemen mewah. Wajah Bima sedikit berubah, ia tidak menyangka Aulia punya bukti sebanyak ini. Kedua, lanjut Diana, mengenai aset. Apartemen di Kebayoran Baru adalah harta bawaan klien saya yang didapat sebelum menikah, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Namun, selama pernikahan, penghasilan Pak Bima dianggap sebagai harta bersama. Kami menuntut pembagian harta bersama secara adil sesuai hukum. Pak Ramdan tertawa. Bu Diana, Anda tidak sedang bercanda, kan? Penghasilan Pak Bima memang harta bersama, tapi Bu Aulia juga menggunakan uang itu untuk hidup selama bertahun-tahun. Kalau dibagi dua, dia tidak akan mendapat banyak. Sebaiknya Bu Aulia lebih realistis. Menerima tunjangan jauh lebih menguntungkan baginya. Bima bersandar di kursi, bersedekap dengan ekspresi pemenang. Ia menatap Diana dengan geli, menunggu untuk melihat drama apa lagi yang akan dimainkannya. Diana tidak goyah. Ia menatap lurus ke arah Pak Ramdan, senyum yang nyaris tak terlihat muncul di bibirnya. Kalau begitu, mari kita bicara realistis. Ia membungkuk, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan satu set map lagi, yang jauh lebih tebal dari map foto. Ia meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arah Bima. Pak Bima, Anda bilang klien saya bergantung pada Anda untuk hidup, bukan? Kalau begitu, silakan lihat dokumen ini. Bima mengerutkan kening dan mengambil map itu dengan ragu. Halaman pertama adalah rekening koran dari sebuah bank, matanya menyapu angka-angka dengan cepat hingga tiba di saldo akhir. Angka nolnya ada 9 digit. Matanya langsung terbelalak, dia buru-buru membalik halaman berikutnya. Rekening koran dari bank lain. Angka fantastis lagi. Ia terus membalik halaman. Tangannya mulai gemetar. Laporan kartu kredit, investasi obligasi, saham, setiap halaman adalah tamparan keras. Tapi itu belum semuanya. Di bawahnya, ada beberapa sertifikat tanah lagi. Apartemen di kawasan elit Kuningan, ruko di Jalan Tamrin, bahkan sebuah villa di Bali. Semuanya atas nama Aulia Rahman. Akhirnya, yang benar-benar menghancurkannya adalah dokumen kepemilikan perusahaan. Aulia Rahman memegang 70% saham di sebuah perusahaan bernama Kirana Batik. Kirana Batik. Nama itu familiar. Ia pernah mendengar istri rekan kerjanya membicarakannya. Merek batik tulis yang berspesialisasi dalam sulaman tangan, harganya sangat mahal dan sulit didapat, simbol status sosialita kelas atas. Ruang rapat menjadi senyap. Pak Ramdan di sebelahnya juga membeku, mulutnya ternganga. Bima merasa darah di tubuhnya membeku, napasnya tercekat. Ia mengangkat wajahnya menatap Diana dengan tatapan tidak percaya, bercampur dengan kebingungan, amarah, dan ketakutan yang dalam. Wanita yang selama ini ia remehkan, yang ia yakini hanya tahu memasak dan bersih-bersih, yang ia yakin tidak akan bisa hidup tanpanya, ternyata adalah seorang miliarder tersembunyi. Pembalikan keadaan itu begitu mendadak dan kejam hingga ia tidak bisa menerimanya. Sementara Bima menghadapi gempa bumi mental di kantor pengacara, Aulia berada di dunia yang sama sekali berbeda.
Rumah megah bergaya klasiknya bukan hanya tempat tinggal, lantai 2 dan 3 telah diubah menjadi studio desain dan kerajinan yang indah. Di sini, tidak ada bau minyak goreng, yang ada adalah aroma lembut kayu cendana dan aroma khas kain sutra berkualitas tinggi. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela-jendela tinggi gaya Prancis, menerangi rak-rak yang penuh dengan benang sulam aneka warna yang berkilauan seperti pelangi. Aulia tidak lagi mengenakan pakaian ibu rumah tangga yang sederhana. Ia mengenakan gaun sutra rancangannya sendiri berwarna biru keabuan. Kain yang lembut menonjolkan sosoknya yang ramping namun berisi. Rambut panjangnya diikat santai dengan tusuk konde kayu, memperlihatkan lehernya yang jenjang dan anggun. Ia tidak memakai riasan tebal, tetapi aura yang terpancar darinya begitu memikat perpaduan antara keanggunan klasik seorang seniman dengan kepercayaan diri dan ketegasan seorang pemimpin. Ia berdiri di depan sebuah pembidang sulam besar, tangannya bergerak lincah memandu jarum di atas kain sutra hitam. Di bawah jari-jarinya, seekor burung phoenix api mulai terbentuk, setiap helai benangnya tampak begitu hidup, berkilauan keemasan. Konsentrasinya membuat semua di sekelilingnya seolah berhenti. Dewi, asisten mudanya, masuk dengan diam-diam membawa sebuah tablet. Bu Aulia, maaf mengganggu, tapi ada tawaran kerjasama yang sangat penting masuk. Dewi tidak berani memanggilnya direktur atau bos. Di sini, semua orang memanggilnya dengan hormat. Bu Aulia panggilan yang akrab namun tetap menjaga rasa segan. Aulia menghentikan tangannya, tetapi matanya masih terpaku pada karyanya. Dari siapa? Dari grup Wirawan. Salah satu grup perusahaan investasi properti dan seni terkemuka. Mereka bilang, pimpinan mereka, Bapak Chandra Wirawan, sangat mengagumi karya Kirana Batik. Aulia pernah mendengar nama grup Wirawan. Mereka adalah kekuatan besar di dunia bisnis Jakarta, dikenal karena proyek-proyeknya yang memiliki elemen artistik yang kuat dan standar estetika yang sangat tinggi. Dewi melanjutkan laporannya. Mereka akan meluncurkan pusat perbelanjaan dan seni baru bernama The Crystal. Mereka berharap dapat mengundang pendiri Kirana Batik secara pribadi untuk berkolaborasi dalam merancang ruang pameran seni sulam sutra eksklusif di lobi utama. Mereka bilang itu akan menjadi sorotan utama dari seluruh proyek. Itu adalah undangan yang sangat bergengsi. The Crystal diprediksi akan menjadi ikon baru Jakarta. Jika karya Kirana Batik dipamerkan di lokasi sepenting itu, reputasi mereknya akan semakin melambung. Aulia berpikir sejenak. Selama 3 tahun terakhir, demi mendedikasikan waktu untuk keluarga kecilnya, ia telah menolak banyak proyek besar, hanya menerima pesanan pribadi agar studio tetap berjalan. Ia bersembunyi di balik nama Kirana Batik begitu lama hingga hampir lupa pada ambisi besar yang pernah ia miliki. Sekarang, ia bebas. Tidak ada beban atau ikatan. Mungkin sudah saatnya Kirana Batik bersinar terang. Ia berbalik ke arah Dewi, matanya tenang namun tegas. Katakan pada mereka kita setuju untuk bertemu. Atur jadwal pertemuanku dengan pimpinan mereka. Bapak Chandra. Dewi mengangguk gembira lalu bergegas melaksanakan perintah. Aulia kembali ke pembidangnya. Jari-jarinya mengelus burung phoenix yang indah dengan lembut. Phoenix terlahir kembali dari abu, mungkin, itu juga takdirnya. Runtuhnya pernikahan tidak menghancurkannya. Itu hanya membuatnya lebih kuat dan lebih cemerlang. Matanya menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Masa depannya, dan masa depan Kirana Batik, dimulai di sini, sekarang juga. Setelah Aulia pergi, Maya masuk ke apartemen itu sebagai nyonya rumah yang baru. Hari pertama, ia menjelajahi setiap ruangan, dengan teliti menghapus jejak-jejak wanita lain. Ia membuang spray biru muda favorit Aulia, dan menggantinya dengan warna merah marun yang sensual. Pot-pot tanaman kecil yang lucu di balkon diganti dengan rangkaian mawar yang mewah. Ia bahkan membeli lukisan abstrak mahal untuk digantung di dinding, mencoba menciptakan gaya yang sama sekali berbeda, gaya milik Maya. Setiap perubahan difoto dan diunggah ke Instagramnya dengan sengaja, dengan keterangan yang penuh sindiran. Di samping foto makan malam romantis di bawah cahaya lilin, ia menulis, "Kebahagiaan terkadang datang terlambat, tapi jika orangnya tepat, penantian itu sepadan." Di bawah foto Surya yang sedang bermain di sofa baru, ia menambahkan, "Akhirnya, putraku memiliki rumah yang utuh. Di mana ada cinta, di situ ada rumah."
Setiap unggahan bagaikan jarum tak terlihat, diperhitungkan untuk menusuk hati Aulia. Maya membayangkan Aulia sedang duduk di suatu sudut, mungkin di sebuah kontrakan kumuh, melihat foto-foto ini dengan hati yang hancur karena sakit dan cemburu. Ia menunggu reaksi, umpatan, atau setidaknya tanda bahwa saingannya sedang menderita. Tetapi ia harus kecewa. Profil Aulia Rahman sunyi senyap. Foto profilnya masih berupa bunga magnolia putih. Unggahan terakhirnya adalah setengah tahun yang lalu. Sepertinya ia telah menghilang dari dunia maya, sama sekali tidak peduli dengan provokasi Maya. Keheningan ini membuat Maya merasa seperti meninju udara, sia-sia dan membuat frustrasi. Ia tidak mengerti bagaimana Aulia bisa begitu tenang. Sementara itu, di grup WhatsApp teman-teman seangkatan kuliah, kisah mereka menjadi topik terpanas. Seorang teman dengan nama panggilan kucing kepo yang pertama membuka obrolan, "Kalian dengar tidak? Bima bawa istri simpanan dan anaknya ke rumah. Aulia kabur. Kasihan banget. Sudah berkorban bertahun-tahun demi Bima, akhirnya begini." Yang lain, yang sepertinya teman Bima, membela, "Urusan hati itu rumit loh. Bima di Bandung sendirian selama 3 tahun, kerja keras. Wajar kalau laki-laki jauh dari istri ada saat-saat lemahnya." Seseorang langsung membalas, "Saat-saat lemah sampai punya anak umur 2 tahun? Dia pikir Aulia itu apa?" Diskusi memanas. Ada yang bersimpati pada Aulia, ada yang menyindir bahwa Aulia tidak bisa menjaga suami. Perempuan terlalu baik, hanya mengurus rumah, ya pasti ditinggal. Ini zaman apa masih bergantung pada laki-laki? Lihat sekarang. Pasti hidupnya susah. Maya membaca setiap komentar. Ia merasa puas ketika ada yang menjelek-jelekan Aulia, tetapi marah karena banyak yang masih memihaknya. Kehadiran Aulia, meskipun tidak ada di sana, tetap menjadi bayangan yang menutupi hidupnya. Ia menoleh ke Bima yang duduk termenung di sofa dan berkata dengan nada manja, "Sayang, kenapa tidak coba telepon dia? Keheningannya membuatku tidak nyaman." Tetapi Bima, yang baru saja kembali dari kantor pengacara, sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Ia menepis tangan Maya dengan kasar. "Tidak nyaman apa? Dia cuma pura-pura jadi korban. Berhenti khawatirkan dia." Melihat sikap Bima yang luar biasa kasar, Maya tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia menelan kekesalannya. Ia tidak tahu bahwa di dalam hati Bima, keberadaannya dan putranya tidak lagi penting. Seluruh pikirannya tenggelam dalam kekayaan Aulia Rahman yang luar biasa dan misterius. Bagi Maya, keheningan Aulia adalah penghinaan. Ia tidak tahu bahwa itu adalah senjata yang paling kuat. Karena ketika seseorang tidak lagi peduli padamu, semua provokasi menjadi tidak ada artinya. Bima berjalan keluar dari gedung di Jalan Sudirman dalam keadaan linglung. Angka-angka di rekening koran, alamat properti mewah, dan 2 kata Kirana Batik terus berputar di kepalanya, menciptakan pusing yang tak tertahankan. Sesampainya di apartemen, ia mengunci diri di ruang kerja, mengabaikan ketukan pintu Maya yang cemas. Reaksi pertamanya bukanlah penyesalan, melainkan kemarahan yang meluap-luap. Penipuan. Semua ini penipuan. Pikirnya sambil memukul meja. Aulia Rahman, istri baik dan sederhana yang ia pikir bisa ia kendalikan, beraninya menipunya, membangun kerajaan di belakang punggungnya selama bertahun-tahun. Ia merasa seperti badut, seperti orang bodoh yang telah dipermainkan. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Tetapi setelah kemarahan, datanglah kebingungan yang tak terlukiskan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dari mana uangnya? Kirana Batik, kenapa dia tidak pernah cerita? Ia mulai menyelidiki sendiri dengan panik. Ia tidak berani bertanya pada rekan kerja atau teman-temannya yang kaya. Ia malu. Mengakui bahwa istri yang selalu ia pamerkan sebagai tanggungannya ternyata jauh lebih kaya darinya adalah penghinaan yang tak tertanggungkan. Ia beralih ke cara yang lebih kuno. Ia membuka buku telepon dan mencari nomor teman-teman seangkatan kuliah yang sudah lama tidak ia hubungi. Dengan dalih akan mengadakan reuni, ia mulai bertanya-tanya. Telepon pertama adalah kepada ketua angkatan. Setelah basa-basi, ia bertanya seolah-olah sambil lalu, masih kontak sama Aulia, enggak? Belakangan ini enggak ada kabarnya. Aulia? Pihak di seberang ragu. Bukankah dia menikah denganmu?
Terakhir kali bertemu di reuni 5 tahun lalu. Masih cantik seperti biasa, tapi kelihatannya lebih pendiam. Wah, kamu benar-benar mencuri Dewi seluruh fakultas, ya? Bima mengerutkan kening. Dewi? Lupa. Ya? Ketua angkatan itu tertawa. Dulu Aulia itu siapa? Talenta nomor 1 di Fakultas Desain Mode. Proyek tugas akhirnya memenangkan penghargaan nasional dan dipamerkan di galeri seni. Merek-merek besar berebut merekrutnya, menawarkan gaji yang kita, anak-anak baru lulus, cuma bisa mimpi. Setiap kata dari teman lamanya itu seperti palu yang menghantam kepala Bima. Ia samar-samar ingat. Ia ingat Aulia sangat pandai menggambar, tapi ia tidak pernah peduli dengan penghargaan atau tawaran pekerjaan. Saat itu, ia hanya dimabuk cinta dan bangga memiliki pacar yang cantik dan pintar. Kami semua pikir dia akan jadi desainer hebat, mungkin terkenal di tingkat internasional, lanjut temannya. Lalu tiba-tiba, setelah mulai pacaran denganmu, dia menolak semuanya. Bilang mau di rumah saja untuk mendukungmu. Kami semua sangat menyayangkannya. Cinta memang bisa membuat orang buta. Setelah menutup telepon, Bima duduk membeku di kursinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasa bersalah menyelinap ke dalam hatinya. Sekarang ia ingat binar di mata Aulia ketika berbicara tentang mimpinya di bidang desain. Ia ingat kepercayaan dirinya saat menerima penghargaan. Ia pernah berjanji akan mendukungnya, tetapi keegoisan dan ambisinya sendiri perlahan-lahan mengubur bakat dan hasrat Aulia. Ia telah mengubah seekor phoenix yang cemerlang menjadi seekor burung pipit biasa di dalam sangkar emas yang ia ciptakan sendiri. Tetapi rasa bersalah itu hanya bertahan beberapa detik. Itu dengan cepat tertutup oleh emosi yang lebih kuat dan lebih gelap. Keserakahan dan iri hati. Kalau dia sehebat itu, masuk akal dia bisa membangun kekayaan ini sendiri. Tapi kenapa dia harus menyembunyikannya dariku? Pikiran jahat terbentuk di kepalanya. Kekayaan ini ia bangun selama kita menikah, tidak peduli bagaimana caranya. Menurut hukum, itu adalah harta bersama. Dia menyembunyikan informasi, menipuku, dialah yang salah. Sikap Bima berubah total. Ia bukan lagi suami tidak setia yang ingin cepat bercerai untuk hidup bersama kekasih barunya. Sekarang, ia adalah binatang buas yang lapar, menatap mangsa yang lezat. Maya dan putranya memudar ke latar belakang. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah mendapatkan bagian atau bahkan seluruh kerajaan Aulia Rahman. Sebulan kemudian, Hotel Mulia Senayan, Jakarta, bersinar di bawah lampu malam, mobil-mobil mewah berbaris di depan pintu masuk utama. Media, blogger mode terkemuka, dan banyak tokoh berpengaruh dari dunia bisnis dan seni kota berkumpul di sana. Semua perhatian tertuju pada satu acara. Peluncuran koleksi baru Kirana Batik, bekerja sama dengan proyek pusat seni The Crystal dari grup Wirawan. Selama ini, Kirana Batik selalu diselimuti misteri. Produknya tidak pernah membutuhkan iklan besar-besaran. Reputasinya menyebar dari mulut ke mulut di kalangan elit. Hanya diketahui bahwa pendirinya adalah seorang maestro sulam, tetapi tidak ada yang tahu wajah atau identitas aslinya. Keputusan Kirana Batik untuk berkolaborasi dengan grup besar dan mengadakan peluncuran publik untuk pertama kalinya menciptakan guncangan di seluruh industri. Di apartemen lama, Bima duduk di sofa dengan wajah muram. Maya sedang mencoba menenangkan Surya yang menangis. Suasana di rumah tegang. Proses perceraian tidak berjalan secepat yang dibayangkan Bima. Diana, pengacara Aulia, sangat tangguh, menyajikan bukti dan argumen yang membuat pihaknya terus-menerus dalam posisi bertahan. Penyelidikan aset Aulia juga menemui jalan buntu, semuanya dilindungi dengan sempurna. Dengan frustrasi, Bima menyalakan televisi dan mulai mengganti saluran. Tiba-tiba, ia berhenti di sebuah saluran berita bisnis yang sedang menyiarkan langsung sebuah acara mode. Judul berita di layar menarik perhatiannya. Peluncuran koleksi Phoenix Reborn oleh Kirana Batik, grup Wirawan. Kirana Batik. Dua kata itu seperti jarum yang menusuk sarafnya yang paling sensitif. Ia menatap layar tanpa berkedip. Panggung ditata dengan indah. Pencahayaan magis. Para model berjalan keluar dalam gaun-gaun spektakuler yang dihiasi sulaman tangan yang luar biasa detail, terutama gambar burung phoenix yang seolah-olah terbakar di atas kain sutra hitam.
Ia menyadari ini bukan sekadar pakaian, ini adalah karya seni. Peragaan busana berakhir dengan tepuk tangan meriah. Pembawa acara naik ke panggung dengan suara penuh semangat. Dan sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, momen yang paling ditunggu-tunggu malam ini, mari kita sambut pendiri, jiwa dari Kirana Batik, yang akan tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya. Semua kamera menyorot ke sisi panggung. Semua lampu sorot terfokus pada satu titik, jantung Bima mulai berdebar tidak normal. Ia juga penasaran, siapa sebenarnya di balik nama misterius itu. Sesosok tubuh langsing muncul dari kegelapan. Ketika cahaya meneranginya, seluruh ruangan terkesiap. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna putih perak, dengan sulaman dahan bunga magnolia dari benang berkilauan, indah dan rapuh. Rambutnya disanggul tinggi, memperlihatkan wajahnya yang lembut, tenang, namun memancarkan aura yang luar biasa. Ia tidak tersenyum lebar, hanya mengangguk kecil pada penonton, tetapi matanya berbinar penuh percaya diri dan kebanggaan. Bima membeku. Gelas yang dipegangnya terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai. Suara nyaring itu tidak mampu membangunkannya dari keterkejutannya. Maya menoleh kaget, dan sebelum sempat memarahi, ia juga terdiam melihat gambar di televisi. Wanita yang berada di puncak ketenaran, menerima tepuk tangan meriah, yang dia lu-elukan sebagai jenius desain adalah Aulia Rahman. Bukan istri sederhana dan lemah yang mereka remehkan selama ini. Dia adalah Kirana Batik. Saat itu, seorang pria muda yang tampan dan berwibawa naik ke panggung. Ia mengenakan setelan yang dijahit sempurna, dengan sikap anggun dan mantap. Dia adalah Chandra Wirawan, pimpinan grup Wirawan. Ia berdiri di samping Aulia, menatapnya dengan penuh hormat dan kekaguman. Mereka berdiri berdampingan, seorang seniman berbakat dan seorang pengusaha besar, tampak sangat serasi. Pemandangan itu, yang dilihat melalui layar televisi, bagaikan pisau paling tajam yang mengiris sisa-sisa harga diri Bima. Keesokan paginya, Bima mengemudikan mobilnya ke rumah megah Aulia. Kali ini, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau penghinaan, melainkan tampak kuyu. Matanya merah karena kurang tidur. Ia telah menyiapkan skenario baru. Asisten rumah tangga membukakan gerbang dan menatapnya dengan dingin. "Maaf, Nyonya Aulia tidak ada di rumah." "Tolong, Bu," kata Bima dengan nada memohon. "Katakan saja pada Nyonya bahwa saya tahu saya salah. Saya datang untuk meminta maaf. Saya akan menunggu di sini sampai dia mau bertemu dengan saya." Dan ia benar-benar berdiri di depan gerbang, di bawah terik matahari pagi yang mulai menyengat. Ia percaya, sekeras apapun hati Aulia, ia tidak akan tega membiarkan mantan suaminya berdiri kepanasan seperti ini. Ia meremehkan Aulia. Hampir 1 jam kemudian, gerbang besi yang berat itu terbuka. Tapi bukan Aulia yang keluar menemuinya, melainkan asisten rumah tangga dengan segelas air. Ia meletakkan gelas itu di atas pilar gerbang. "Nyonya Aulia bilang, kalau Pak Bima mau menunggu, silakan saja, tapi jangan sampai pingsan di depan rumahnya, nanti mengganggu orang lain." Selesai bicara, ia berbalik dan menutup gerbang. Wajah Bima memerah karena malu. Penghinaan ini lebih buruk daripada makian, tapi ia bertahan. Ia tahu ia tidak bisa menggunakan kekerasan. Ia harus menggunakan akal licik. Akhirnya, pada siang hari, Aulia setuju untuk menemuinya. Di ruang tamu, Aulia duduk di sofa tunggal dengan secangkir teh kamomil di tangan, tenang seolah sedang menyambut tamu tak diundang. Begitu Bima melihatnya, matanya memerah. Ia bergegas mendekat, berniat duduk di sebelahnya, tetapi tatapan dingin Aulia menghentikannya. Ia terpaksa duduk di sofa seberang. Ia memulai aksinya dengan suara penuh penyesalan dan kepedihan. "Lia, aku minta maaf. Aku sudah merenung berhari-hari. Aku tahu aku brengsek, aku telah mengecewakanmu. Semua ini karena Maya, Lia, dia yang merayuku. Bagaimanapun, kita sudah menikah bertahun-tahun, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya?" Aulia menyesap tehnya sedikit tanpa bicara, menyaksikan drama Bima dalam diam. Melihat Aulia tidak merespons, Bima mengubah taktik. "Tadi malam aku melihat acara peluncuranmu. Kamu luar biasa, Lia. Aku tidak pernah tahu kamu adalah Kirana Batik. Kamu pasti bekerja sangat keras. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku?"
Kalau aku tahu kamu sehebat dan sekerja keras ini, aku tidak akan pernah melakukan itu padamu. Ia mulai memutarbalikkan fakta. Asetmu, merekmu, semua dibangun saat kita menikah. Kan? Menurut hukum, itu adalah harta bersama. Lia, jangan kita bercerai, ya? Demi masa lalu kita, cabut gugatanmu. Mulai sekarang, aku akan mendampingimu, membantumu mengelola perusahaan, kita bangun karier kita bersama. Kita akan membangun kerajaan kita sendiri. Akhirnya, sifat aslinya terungkap. Bukan penyesalan, bukan cinta, melainkan keserakahan tak terbatas pada kekayaan Aulia yang luar biasa. Aulia meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan lembut. Suara kecil itu membuat Bima terkejut. Ia mengangkat wajahnya dan, untuk pertama kalinya sejak Bima masuk, ia menatap matanya lurus-lurus. Tatapannya jernih seperti kaca, tetapi setajam silet, seolah bisa menembus jiwanya. Bima, kamu sudah selesai bicara? Katanya perlahan, setiap kata diucapkan dengan jelas. Ia bangkit, berjalan ke meja kerja, dan mengambil sebuah map dokumen. Pertama, merek Kirana Batik didaftarkan, dan perusahaan didirikan olehku sebelum kita menikah. Semuanya adalah harta bawaanku. Kedua, selama pernikahan, semua pendapatan perusahaan ditransfer ke rekening terpisah yang dikelola oleh sebuah dana perwalian independen. Pengacaraku memiliki semua dokumen yang membuktikan sumber dan pemisahan dana tersebut. Itu tidak ada hubungannya dengan harta bersama yang kamu klaim. Ketiga, gugatan cerai ini tidak akan pernah aku cabut. Setiap kalimatnya menghancurkan rencana Bima berkeping-keping. Ia tidak menyangka Aulia begitu siap dan teliti, tidak menyisakan celah sedikit pun baginya untuk mengambil keuntungan. Aulia berjalan ke pintu dan memberi isyarat pada asisten rumah tangga. Antar tuan ini keluar. Dan mulai sekarang, jangan pernah biarkan orang ini masuk lagi. Bima berdiri membeku di tengah ruang tamu, menatap punggung Aulia yang dingin. Kepura-puraan di wajahnya akhirnya berubah menjadi kepanikan dan keputusasaan yang nyata. Ia sadar, ia telah kalah telak dalam permainan ini. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Chandra Wirawan, saat Aulia Rahman sedang fokus pada sketsa untuk proyek The Crystal, asisten rumah tangga masuk dengan ekspresi agak canggung. Nyonya Aulia, Ibu Wijaya, ibunya Pak Bima, datang ingin bertemu di depan gerbang. Aulia berhenti sejenak, tetapi ujung pensilnya tidak goyah. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Mengetahui sifat mantan ibu mertuanya, dan setelah identitasnya sebagai Kirana Batik terungkap, mustahil wanita itu akan diam saja. Persilakan beliau masuk, katanya dengan tenang. Asisten rumah tangga sedikit terkejut, tetapi patuh. Aulia ingin menyelesaikan semua ini sekali dan untuk selamanya. Ibu Wijaya diantar masuk ke ruang tamu. Berbeda dengan sikap angkuh dan marahnya di telepon hari itu, hari ini ia tampak sangat kuyu. Rambut putihnya acak-acakan, matanya bengkak, pakaiannya kusut. Begitu melihat Aulia, ia langsung menghambur dengan mata penuh air mata. Anakku. Ia mencoba meraih tangan Aulia, tetapi Aulia dengan gesit melangkah mundur untuk menghindar. Tangan Ibu Wijaya tergantung canggung di udara. Ia cepat-cepat menyeka air matanya dan memulai dramanya. Aulia, sayang, ibu salah. Ibu sudah tua, tidak tahu mana yang benar dan salah. Berhari-hari ini ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Rasa bersalah ini menggerogoti hati ibu. Ibu datang untuk meminta maaf padamu. Aulia duduk diam di sofa, mengisyaratkan wanita itu untuk duduk di kursi seberang, menjaga jarak aman. Ia tidak mengatakan apa-apa, menunggu untuk melihat sejauh mana drama ini akan berlanjut. Melihat Aulia tidak merespons, Ibu Wijaya meningkatkan level dramanya. Ia mulai menyalahkan segalanya pada Maya. Semua ini salah perempuan itu. Dia yang menggoda Bimaku, anakku itu anak baik, selalu sayang istri. Ular betina itu yang menjebaknya, menggunakan anak untuk mengikatnya, makanya dia sampai berbuat salah padamu. Kamu itu menantu terbaik yang pernah keluarga Wijaya miliki. Cantik, baik hati, dan sehebat ini. Ibu bersalah padamu, anakku bersalah padamu. Ia menangis tersedu-sedu, lalu beralih ke permohonan. Lia, kasihanilah ibu tua ini.
Demi masa pernikahan kalian, maafkan Bima sekali ini saja. Laki-laki mana yang tidak pernah berbuat salah? Kalau kamu kembali, ibu janji akan langsung mengusir perempuan itu dan anaknya dari rumah. Ibu akan suruh Bima berlutut minta maaf padamu. Untuk menambah bobot kata-katanya, ia tidak ragu menghina anak yang pernah disebutnya cucu. Anak haram itu, ibu tidak pernah menginginkannya. Siapa tahu itu anak Bima atau anak siapa? Ibu tidak akan pernah mengakuinya sebagai cucu keluarga Wijaya. Menantu kami hanya kamu seorang. Mendengar ini, ketenangan Aulia akhirnya goyah. Bukan karena kasihan, tetapi karena jijik yang luar biasa. Sifat tak tahu malu dan kepura-puraan wanita ini melampaui imajinasinya. Ia mengangkat wajahnya, menatap mata Ibu Wijaya yang penuh air mata palsu. Ibu Wijaya, apakah drama Anda sudah selesai? Katanya dengan suara dingin dan jauh. Panggilan Ibu Wijaya membuat senyum wanita itu membeku. Panggilan itu menciptakan garis batas yang tak bisa dilewati. Aulia melanjutkan tanpa emosi, dulu, ibu yang menelepon saya dan mengatakan saya harus mengerti putra dan cucu ibu demi kebaikan bersama. Sekarang, ibu duduk di sini menghina mereka, menyebut mereka perempuan itu dan anak haram. Tidakkah ibu pikir kata-kata ibu sangat kontradiktif dan menyedihkan? Wajah Ibu Wijaya pucat pasi, tak bisa berkata-kata. Aulia berdiri, tatapannya benar-benar dingin. Urusan saya dengan Bima sudah selesai. Saya tidak akan pernah mencabut gugatan cerai, dan tidak punya minat untuk kembali ke keluarga egois Anda. Saya mohon, mulai sekarang, jangan ganggu saya lagi. Ia menoleh ke arah asisten rumah tangga. Bu Siti, antar tamu ini keluar. Ibu Wijaya berdiri tercengang. Tidak percaya ia diusir dengan begitu memalukan. Ia mencoba protes. Tetapi melihat tatapan Aulia yang tegas dan dingin, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ia mengerti, tidak ada jalan untuk kembali. Asisten rumah tangga mendekat, sopan namun tegas. Mari. Bu, lewat sini. Ibu Wijaya menahan napas, bangkit, dan diantar ke pintu dengan penuh kehinaan. Pintu rumah megah itu tertutup keras di belakangnya, seperti titik akhir dari semua harapan palsunya. Sejak diusir dari rumah Aulia, Bima Wijaya berubah menjadi orang yang berbeda. Ia kehilangan sikap percaya diri dan angkuh seorang arsitek sukses. Ia tidak lagi menjadi kekasih yang romantis atau ayah teladan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerja, dikelilingi tumpukan dokumen yang berantakan bukan cetak biru arsitektur, melainkan informasi yang ia kumpulkan tentang Kirana Batik, tentang properti Aulia, tentang pengacara Diana. Semakin ia meneliti, semakin ia merasa putus asa. Semuanya dibangun seperti benteng yang tak tertembus, tanpa celah. Keputusasaan berubah menjadi frustrasi, dan ia mulai melampiaskannya pada semua yang ada di sekitarnya. Tangisan Surya membuatnya jengkel. Masakan Maya membuatnya muak. Apartemen yang pernah menjadi simbol kesuksesannya, kini terasa seperti penjara yang menyesakan. Maya tentu saja menyadari perubahan itu. Kelembutan dan perhatian Bima lenyap, digantikan oleh kata-kata kasar dan sikap dingin. Ia merasa tidak aman, mimpinya menjadi Nyonya Wijaya, pemilik keluarga kaya, terasa semakin jauh. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk mengamankan posisinya. Malam itu, setelah menidurkan Surya, Maya mengenakan gaun tidur sutra yang menggoda, membawa segelas anggur merah, dan masuk ke ruang kerja. Sayang, jangan kerja terlalu malam. Nanti kamu sakit. Bima tidak mengangkat wajahnya, hanya bergumam. Maya meletakkan gelas di atas meja, melingkarkan lengannya di leher Bima dari belakang, dan berbisik, lihat. Urusan cerai dengan dia kan sebentar lagi selesai. Akhir pekan ini kita cari tempat untuk pernikahan kita, yuk. Ayahku juga sudah menanyakannya. Katanya, dia ingin mengadakan pesta pernikahan yang megah untukku. Kata pernikahan seperti korek api yang menyulut bubuk mesiu di hati Bima. Ia menepis tangan Maya dengan kasar dan berdiri dengan cepat, matanya merah. Pernikahan? Kamu sudah gila ya? Memikirkan pernikahan di saat seperti ini? Maya mundur kaget, wajahnya terluka. Kenapa tidak? Aku dan Surya juga butuh pengakuan resmi, kan? Atau kamu mau kita hidup begini terus tanpa status hukum? Bima tertawa getir.
penuh cemoohan. Status? Kamu hanya memikirkan status. Tahu tidak apa yang sudah kita kehilangan? Harta karun. Kehidupan yang bisa membuat kita bahagia selamanya. Dan semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu dan anak ini, masalahnya tidak akan sampai sejauh ini. Maya tercengang, air mata menggenang. Karena aku, beraninya kamu bilang begitu. Dulu di Bandung, siapa yang bersumpah cinta padaku? Siapa yang bilang bosan dengan istrinya yang membosankan itu? Dan sekarang kamu menyalahkanku? Pertengkaran meledak. Untuk pertama kalinya, mereka saling melemparkan semua frustrasi, perhitungan, dan keegoisan mereka. Kalau aku tahu dia sekaya itu, aku pasti sudah gila meninggalkan dia untukmu. Geram Bima. Aku tahu kamu berpikir apa, balas Maya berteriak. Kamu menyesal tidak bisa menempel pada tambang emas itu. Kamu meremehkanku karena aku tidak memberimu keuntungan seperti dia. Bima Wijaya, kamu itu cuma pemburu harta. Perang. Bima menyapu gelas anggur di atas meja. Gelas itu jatuh dan pecah, anggur merah memercik di karpet krem seperti noda darah. Suasana di ruangan itu membeku. Mereka saling menatap dengan penuh permusuhan, seperti dua orang asing. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan dan perhitungan akhirnya menunjukkan retakan pertamanya, yang dalam dan tak bisa diperbaiki. Mereka bukan lagi sekutu, melainkan dua egois yang mencoba menyelamatkan kepentingan masing-masing di atas kapal yang akan tenggelam. Sementara dunia luar bergejolak, Aulia Rahman sama sekali tidak peduli. Setelah menyingkirkan orang-orang yang mengganggu, ia mencurahkan seluruh pikiran dan energinya pada pekerjaan. Proyek The Crystal menuntut kreativitas dan investasi yang sangat besar, tetapi itu justru membuatnya semakin bersemangat. Namun, selain proyek komersial ini, Aulia masih memiliki rencana lain yang tersembunyi di hatinya, sebuah rencana yang lahir dari kecintaannya pada seni batik. Dalam sebuah rapat dengan tim manajemen Kirana Batik, ia secara resmi mengumumkan sebuah proyek baru. Layar besar di ruang rapat menampilkan gambar sebuah desa kuno di tepi sungai, dengan atap genting dan dinding putih yang bernoda seiring waktu. Tampak sederhana namun terasa agung. Ini adalah desa Sido Asih, di dekat Surakarta, kata Aulia dengan suara jelas dan penuh tekad. Dulu, ini adalah salah satu pusat produksi batik tulis dan sulam tangan paling terkenal di negeri ini, tapi dengan datangnya industri, kerajinan tangan ini perlahan memudar. Sekarang, hanya tersisa beberapa pengrajin tua yang masih setia pada seni mereka, hidup dalam kesulitan. Ia berhenti sejenak, menatap semua orang di ruangan itu. Kirana Batik bisa ada hari ini karena esensi dari seni batik tradisional. Kita tidak bisa hanya menerima tanpa memberi kembali. Karena itu, saya memutuskan bahwa perusahaan akan menginvestasikan seluruh keuntungan tahun ini untuk meluncurkan proyek kembali ke sarang. Semua orang di ruangan itu mendengarkan dengan saksama. Kita akan merevitalisasi desa Sido Asih. Kita akan memperbaiki sanggar-sanggar, memodernisasi peralatan, mengundang para maestro pengrajin untuk mengajar, dan membuka kelas pelatihan gratis untuk generasi muda. Kita akan mengubah tempat ini tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga pusat pelestarian budaya dan pariwisata berbasis pengalaman. Kita akan membawa seni batik tulis kembali ke masa keemasannya. Rencana Aulia bukan sekadar langkah bisnis, melainkan sebuah hasrat yang mendalam. Ia ingin menggunakan kekuatannya untuk melindungi nilai budaya yang terancam punah. Seketika, informasi tentang proyek ini menyebar di media. Dengan reputasi Kirana Batik, proyek kembali ke sarang mendapat dukungan kuat dari opini publik dan pemerintah. Semua orang memuji inisiatif ini sebagai sesuatu yang sangat berarti, menunjukkan tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan besar. Citra Kirana Batik dan Aulia Rahman semakin agung di mata publik. Aulia tidak tahu bahwa langkah yang tulus ini, tanpa sengaja, akan menjadi pukulan telak yang menghancurkan rencana Bima dan keluarga Maya. Saat itu, di kantor sebuah perusahaan kontraktor, ayah Maya sedang memukul meja dengan marah. Perempuan itu, Aulia Rahman. Di hadapannya, Bima duduk dengan wajah pucat. Mereka membaca sebuah koran bisnis dengan berita proyek Kirana Batik sebagai berita utama. Kamu tahu di mana desa batik itu? Geram ayah Maya. Itu persis di sebelah tanah yang baru saja akan kita bebaskan untuk membangun resor kita.
Sekarang pemerintah menyetujui proyek pelestarian budayanya, itu dianggap sebagai cagar budaya yang dilindungi. Rencana pembebasan lahan kita hancur. Semua investasi awal berisiko hilang. Rasa dingin menjalar di punggung Bima. Resor itu adalah proyek besar, kesempatannya untuk memulihkan kariernya setelah kegagalan sebelumnya. Ia telah mengerahkan seluruh energi dan koneksinya untuk itu. Maya, yang juga ada di sana, tergagap. Ayah, mungkin ini hanya kebetulan. Kebetulan? Ayahnya tertawa getir. Kamu ini naif sekali. Di dunia ini tidak ada kebetulan seperti itu. Perempuan itu sengaja menyerang kita. Dia ingin memotong semua jalan keluar kita. Bima mengepalkan tangannya begitu erat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol. Ia tidak percaya ini kebetulan. Ia percaya ini adalah balas dendam yang diperhitungkan dengan sempurna oleh Aulia, tidak hanya ingin bercerai dan menyimpan hartanya sendiri, tetapi juga ingin menghancurkan karier dan masa depannya. Ketakutan dan kebencian bercampur menjadi paranoia beracun. Ia menatap Maya dengan curiga. Apa dia tahu tentang proyek ini sebelumnya? Aku tidak tahu, gagap Maya. Dia bermain kotor, geram Bima. Kita sudah terpojok. Aulia, di studio desainnya, sedang dengan teliti membuat sketsa detail pertama untuk desa batik masa depan. Ia tidak tahu bahwa tindakannya yang tulus, tanpa sengaja, telah mendorong para pengkhianatnya ke tepi jurang. Langkah ini, tanpa perhitungan apapun, justru menjadi strategi yang paling brilian. Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini tidak pernah lebih nyata bagi Bima, saat ia dan keluarga Maya sedang mencari jalan keluar dari proyek resor yang mandek, sebuah bom lain meledak, menghancurkan harapan terakhir mereka. Proyek Pusat Bisnis Internasional, Bandung, karya arsitektur yang pernah menjadi kebanggaan terbesarnya, yang melambungkannya ke puncak, terlibat dalam skandal besar. Semuanya dimulai dari sebuah unggahan anonim di forum arsitektur, lengkap dengan foto dan analisis video mendetail. Unggahan itu menuduh bahwa bangunan yang baru saja selesai itu telah menunjukkan retakan struktural yang parah pada balok dan pondasi. Penulis, yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang insinyur sipil berpengalaman, menunjukkan bahwa material yang digunakan terutama baja dan semen memiliki spesifikasi teknis jauh di bawah standar desain. Singkatnya, korupsi material skala penuh. Berita yang awalnya hanya menyebar di kalangan profesional, dengan cepat menjadi badai media, berkat kekuatan media sosial. Koran-koran besar memberitakannya, gambar gedung pencakar langit yang berkilauan, kebanggaan Bandung, kini dikaitkan dengan kata-kata mengerikan, kualitas rendah, bangunan tahu, bom waktu. Pengembang proyek dan perusahaan kontraktor ayah Maya segera diselidiki oleh pihak berwenang, dan seluruh proyek dihentikan. Sebagai arsitek kepala yang bertanggung jawab atas desain dan pengawasan, Bima menjadi sasaran utama kritik. Reputasi yang ia bangun dengan susah payah hancur dalam semalam. Teleponnya berdering tanpa henti dari wartawan, dari mitra yang membatalkan kontrak, dari klien yang telah membeli ruang di gedung itu untuk menuntut ganti rugi. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap tajuk berita sensasional di layar komputernya dengan tatapan kosong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gumamnya. Aku mencurahkan segalanya untuk desain itu, aku menginap di lokasi proyek berhari-hari. Bagaimana bisa ini terjadi? Saat itu, ayah Maya menelepon. Suaranya dari seberang telepon seperti geraman binatang buas yang terluka. Bima, brengsek kau. Bagaimana kau mendesain sampai terjadi begini? Kau menghancurkan kita semua. Bima seakan terbangun, balas berteriak. Bukan salahku. Desainku tidak ada masalah. Ini salah perusahaanmu. Kalian pasti mengganti material untuk mencuri uang. Jangan omong kosong. Pihak di seberang tertawa getir. Semua sesuai dengan desainmu. Sebagai arsitek kepala, kau yang harus bertanggung jawab. Aliansi yang dibangun di atas kepentingan telah hancur total. Mereka saling menyalahkan dengan panik untuk mencoba keluar dari lumpur. Setelah menutup telepon, Bima terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia merasa terpojok, dikelilingi oleh kegelapan tanpa jalan keluar. Di tengah kepanikan dan keputusasaan, pikirannya terpaku pada satu nama, Aulia Rahman. Pasti dia. Paranoia beracun menguasainya. Waktunya terlalu pas. Mulai dari resor, sekarang gedung di Bandung.
Semua yang berhubungan denganku hancur. Ini bukan kebetulan. Dia pasti menyewa orang untuk menyelidiki kelemahanku, lalu membocorkan informasi untuk menghancurkanku. Dia ingin balas dendam. Bukan hanya ingin bercerai, tapi ingin menghancurkan semua yang kumiliki, menyeretku ke dalam lumpur agar aku tidak bisa bangkit lagi. Pikiran itu seperti ular berbisa yang melilit hatinya. Ia tidak lagi memandang Aulia sebagai mantan istri yang malang, tetapi sebagai musuh yang berbahaya, seorang wanita dengan pikiran rumit dan menakutkan yang menjadi dalang di balik semua ini. Wajahnya berubah karena kebencian dan ketakutan yang luar biasa. Dunia Bima tenggelam dalam badai, tetapi kehidupan Aulia justru luar biasa tenang. Ia mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk studio desainnya, atau mengunjungi perpustakaan dan museum untuk mencari referensi dan inspirasi bagi proyek The Crystal. Sore itu, ia pergi ke sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Bukan tempat yang ia suka, tapi tak terhindarkan. Pak Supono, seorang maestro batik dan guru pertamanya, dirawat di sana setelah mengalami stroke ringan. Setelah menjenguknya di kamar, mengobrol, dan memastikan beliau beristirahat, Aulia pamit. Dalam perjalanan menuju lift, ia melewati departemen anak. Ia berniat untuk lewat begitu saja, tetapi tangisan pilu seorang anak membuatnya berhenti tanpa sadar. Di ruang tunggu depan sebuah ruang praktik, sosok yang familiar menarik perhatiannya. Itu Maya. Ia tidak lagi terlihat mewah, dan angkuh seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ia mengenakan pakaian sederhana, agak lusuh, rambutnya acak-acakan. Wajahnya yang tanpa riasan tampak pucat dan lelah. Di dekapannya, ada Surya. Bocah itu menangis kencang, wajahnya memerah karena demam tinggi. Maya tampak bingung dan putus asa, menimang anaknya sambil terus menatap pintu ruang periksa. Aulia berdiri di sudut yang tidak mencolok dan mengamati. Perasaan yang rumit dan sulit dijelaskan menguasainya. Ia tidak merasa puas atau senang melihat kondisi saingannya. Melihat Maya berjuang dengan anaknya yang sakit, ia tidak lagi melihat citra istri simpanan yang menjijikan, melainkan potret seorang ibu yang putus asa dan khawatir. Dan anak itu, ia benar-benar tidak bersalah. Tangisannya tidak mengandung kepura-puraan atau perhitungan apapun. Itu hanyalah rasa sakit dari tubuh kecilnya. Ia tidak pantas menanggung akibat dari kesalahan orang dewasa. Rasa kasihan melintas di hatinya. Ia bukan malaikat. Ia tidak bisa memaafkan apa yang telah mereka lakukan padanya. Tetapi pada saat itu, melihat seorang anak menangis kesakitan, ia tidak bisa merasakan kebencian. Itu adalah rasa iba murni yang melampaui dendam pribadi. Ia tidak berniat mendekat. Ia berdiri mengamati dari kejauhan, lalu berbalik untuk pergi. Urusan mereka bukan lagi urusannya. Tepat saat ia berbalik, ia menabrak seseorang. "Maaf," katanya cepat sambil mengangkat wajah. Orang di hadapannya membuatnya sedikit terkejut. Itu Chandra Wirawan. Ia juga tampak terkejut, tetapi dengan cepat tersenyum sopan. "Bu Aulia." Kebetulan sekali, Aulia mengangguk kecil. "Selamat sore, Pak Chandra. Saya sedang menjenguk teman ayah saya," jelasnya singkat. Kemudian, tatapan tajamnya menangkap ekspresi Aulia. "Anda baik-baik saja?" Wajah Anda terlihat sedikit murung. Ia tidak melirik ke arah Maya. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Aulia. Kepekaan itu membuat Aulia merasa nyaman. Ia menggelengkan kepala, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, hanya teringat masa lalu." Chandra tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu di mana harus berhenti. Ia hanya menatap Aulia dalam-dalam, lalu mengatakan sesuatu yang tidak terduga. "Seni membutuhkan inspirasi, jangan biarkan kenangan buruk mengotorinya." Kata-katanya bukanlah hiburan kosong, melainkan seperti pengingat dari seorang teman yang pengertian, seseorang yang benar-benar memahami dunia batinnya. Ia tidak memandangnya sebagai wanita yang terlibat dalam perceraian, tetapi sebagai seorang seniman yang ruang kreatifnya perlu dilindungi. Arus kehangatan mengalir di hati Aulia. Sudah lama ia tidak merasa begitu dipahami. "Terima kasih," katanya. Kali ini, senyumnya lebih tulus. Ia pamit dan berjalan menuju lift. Bayangan anak yang menangis dan ibu yang lelah masih menghantuinya, tetapi kata-kata Chandra seperti angin segar yang dengan lembut meniup kabut gelap itu,
membantunya menemukan kembali ketenangan batinnya. Jalannya adalah seni, adalah penciptaan. Masa lalu harus ditinggalkan. Skandal di Bandung dan mandeknya proyek resor menempatkan Bima dalam situasi genting. Namun, ia masih memiliki satu harapan terakhir. Dalam proses perceraian, ia akan mencoba membuktikan bahwa sebagian aset Aulia diperoleh selama pernikahan, sehingga ia bisa mendapatkan modal untuk memulai kembali. Ia tidak tahu bahwa tsunami yang sesungguhnya sedang terbentuk diam-diam di tempat yang paling tidak ia duga, siap menyapu bersih segalanya. Di kantor hukum Diana Suryo, suasananya sangat tegang. Timnya tidak hanya terdiri dari pengacara hebat, tetapi juga para ahli investigasi keuangan dan akuntansi forensik terbaik. Awalnya, tujuan mereka hanya untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan dan menetapkan batas aset Aulia yang jelas untuk melindungi kepentingannya dalam perceraian. Tetapi ketika menyelidiki penghasilan Bima untuk pembagian harta bersama, para ahli di tim menemukan kejanggalan. Seorang analis keuangan muda menunjuk ke diagram alur uang yang rumit di layar besar. "Bu Diana, lihat ini. Ini adalah gaji dan bonus resmi yang diterima Pak Bima dari proyek Bandung. Angkanya tinggi, tapi masuk akal. Tapi ketika kami melacak transaksi yang terkait dengan perusahaan kontraktor ayah Bu Maya, kami menemukan pengeluaran yang tidak wajar. Ia memperbesar serangkaian transaksi. Dana dalam jumlah besar dari proyek ditransfer ke beberapa perusahaan pemasok material bangunan. Yang mencurigakan, perusahaan-perusahaan ini baru didirikan sesaat sebelum proyek dimulai, tidak pernah memiliki rekam jejak, dan alamat pajaknya tidak jelas." Mata Diana menyipit. Naluri profesionalnya langsung mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. "Lanjutkan," katanya. Ahli itu mengangguk. Setelah menerima uang, perusahaan-perusahaan cangkang ini mentransfer hampir seluruh dana. Setelah dipotong sebagian kecil, ke puluhan rekening pribadi melalui transaksi-transaksi kecil berkali-kali agar tidak mencolok. "Kami butuh waktu lama untuk melacak jejak uang ini." Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk sebuah nama di layar. Dan pada akhirnya, sebagian besar uang itu berakhir di sebuah rekening luar negeri. Rekening itu atas nama Bima Wijaya. Seluruh ruangan hening. Semua orang memahami keseriusan masalah ini. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian perdata, tetapi kasus pidana ekonomi yang terorganisir, penggelapan, penipuan, pencucian uang. Salah satu dari kejahatan ini saja sudah cukup untuk mengirim Bima dan ayah Maya ke penjara. Sekarang semuanya masuk akal. Karir Bima yang meroket, kehidupan mewahnya di Bandung, semua itu tidak hanya berasal dari bakatnya sebagai arsitek, tetapi dibangun di atas uang haram. Dia bukan hanya suami yang tidak setia, tetapi seorang kriminal. Diana segera menelepon Aulia. Ia tidak memberitahukan berita itu lewat telepon, melainkan meminta pertemuan pribadi. Di ruang tamu mewah rumah Aulia, Aulia membaca dokumen yang diberikan Diana dalam diam. Semakin banyak ia membaca, semakin dingin ekspresi wajahnya. Ia tahu Bima adalah orang yang ambisius, pragmatis, dan bersedia melakukan apa saja untuk maju, tetapi ia tidak pernah membayangkan Bima akan kehilangan semua moralitasnya, menginjak-injak etika profesi dan hukum sedemikian rupa. Pengkhianatan ini lebih menyakitkan daripada perselingkuhannya. Ini tidak hanya menodai cinta Aulia, ini meniadakan integritas orang yang pernah ia percayai sepenuh hati. "Bu Aulia," kata Diana serius. "Dengan bukti ini, kita tidak hanya akan memenangkan kasus cerai. Kita bisa langsung mengajukan tuntutan pidana. Keputusan ada di tangan Anda." Aulia terdiam lama. Pandangannya melayang ke jendela, di mana cahaya terakhir matahari mulai memudar. Ia bukan tipe orang yang suka memojokkan orang lain. Tetapi kali ini, masalahnya bukan lagi dendam pribadi. Ini menyangkut keselamatan seluruh bangunan, menyangkut keadilan, menyangkut hukum. Ia menoleh kembali ke Diana, tatapannya tegas. "Mbak Diana, lakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Siapa yang bersalah harus bertanggung jawab. Itu adalah kartu truf terakhir, pukulan mematikan yang akan merebut segalanya dari Bima Wijaya." Bima menerima surat baru dari kantor hukum Diana Suryo. Kali ini, bukan surat panggilan atau tawaran pembagian aset. Itu adalah peringatan resmi yang menyinggung transaksi keuangan tidak wajar terkait proyek Bandung, disertai salinan buram dari beberapa slip transfer ke rekening luar negeri atas namanya.
Surat itu tidak secara eksplisit mengancam akan menuntut, tetapi ancamannya sangat jelas. Begitu melihat angka-angka itu, Bima merasa dunianya runtuh. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tangannya gemetar tak terkendali. Selesai sudah, pikirnya. Aulia tahu semuanya. Dia tidak hanya ingin uang, dia ingin mengirimku ke penjara. Kepanikan yang luar biasa menghancurkan akal sehatnya. Ia berlari keluar dari ruang kerja seperti orang gila, mencari Maya. Ia menemukannya di ruang tamu, sedang menyuapi surya yogurt. Bima membanting kertas itu ke atas meja. Suara keras itu mengejutkan si kecil hingga menangis. Apa ini? Jelaskan. Maya terkejut. Ia menenangkan putranya, lalu mengambil kertas itu. Begitu melihat angka-angka yang familiar, wajahnya pucat pasi. Aku tidak tahu. Gagapnya, menghindari tatapan Bima. Bima kehilangan kesabarannya. Ia mencengkeram bahu Maya dan mengguncangnya, hampir berteriak. Jangan pura-pura tidak tahu. Mau menipuku sampai kapan? Aulia tahu semuanya. Dia punya semua bukti. Dia akan menuntut kita. Kita akan masuk penjara, mengerti? Kata penjara seperti pisau yang mengiris ketakutan terbesar Maya. Topeng kerapuhan dan kepolosannya akhirnya hancur berkeping-keping. Ia menangis histeris, tapi kali ini bukan akting, melainkan ketakutan yang nyata. Ia jatuh terduduk, gemetar, lalu mengaku. Itu ide ayah. Katanya proyek butuh likuiditas. Itu hanya pinjaman sementara, nanti akan kita kembalikan. Bima tertawa histeris. Pinjaman? Menggunakan perusahaan cangkang untuk mentransfer uang ke luar negeri itu namanya pinjaman? Dan kenapa harus rekeningku? Karena kamu arsitek kepala, Ishak Maya. Menggunakan rekeningmu akan membuat beberapa pengeluaran terlihat wajar. Ayah bilang itu akan lebih aman. Aku melakukannya demi kita berdua. Ia mengangkat wajahnya yang basah air mata, mencoba memohon dengan cinta. Aku ingin kita punya masa depan yang stabil. Aku ingin Surya punya kehidupan terbaik. Aku menganggap uang itu milik kita, milik keluarga. Kalau kita menikah, uangku kan uangmu juga. Bukan? Bukannya menenangkan, kata-katanya justru seperti air dingin yang disiramkan ke wajah Bima. Ia melepaskan Maya dan mundur selangkah, menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Dalam sekejap, semua kepingan teka-teki itu menyatu di kepalanya, membentuk gambaran yang utuh dan mengerikan. Kemunculan Maya di Bandung, pengertian dan kelembutannya yang sempurna, cintanya yang tanpa syarat, semua itu adalah sandiwara yang diperhitungkan dengan cermat. Ia bukanlah kekasih yang dipuja Maya. Ia hanyalah sebuah alat, pion yang berharga. Posisi arsitek kepalanya, tanda tangannya, dan rekening banknya adalah apa yang sebenarnya diinginkan oleh Maya dan ayahnya. Cinta yang ia idealisasikan, pembenaran untuk pengkhianatannya sendiri, ternyata adalah kebohongan dari awal. Bima merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Ia tidak bisa bernapas. Ia telah meninggalkan wanita yang benar-benar mencintainya, kehidupan yang damai, demi sebuah ilusi yang diciptakan oleh dirinya sendiri dan oleh para penipu ini. Ia merosot ke sofa dengan tatapan kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Karier, reputasi, cinta, dan sebentar lagi, mungkin kebebasannya. Drama di mana ia adalah salah satu aktor utamanya akhirnya mencapai akhir, dan dialah yang harus membayar harga termahal. Apartemen itu sunyi mencekam setelah pertengkaran hebat. Tangisan Surya sudah berhenti, Maya sedang menenangkannya di kamar. Sesekali terdengar isak tangisnya. Bima masih duduk diam di sofa, matanya terpaku pada noda anggur merah yang sudah mengering di karpet. Ia merasa seperti kapal yang tenggelam ke dasar laut, menunggu perlahan, dikelilingi oleh kegelapan yang dingin. Karier, reputasi, uang semuanya lepas dari genggamannya. Dan sekarang, bahkan cinta dan keluarga baru yang ia jadikan alasan untuk berkhianat terungkap sebagai kebohongan yang tak tahu malu. Ia hanyalah pion, sebuah alat. Maya keluar dari kamar. Matanya bengkak, tapi ia sudah tenang. Ia tahu ini bukan saatnya untuk menghadapi konfrontasi. Satu-satunya cara untuk mempertahankan pria ini adalah dengan menunjukkan kerapuhan, menggunakan kartu truf terakhirnya. Ia duduk di samping Bima, suaranya lembut dan lemah. Sayang,
Aku minta maaf. Tadi aku sangat marah, jadi aku mengatakan hal-hal yang tidak tulus. Jangan dimasukkan ke hati, ya? Sekarang bukan saatnya kita bertengkar. Kita harus mencari jalan keluar bersama, kan? Bima tidak menjawab. Maya melanjutkan, meletakkan tangannya di atas tangan Bima yang dingin. Apapun yang terjadi, kita masih punya Surya. Anak kita. Dia masih kecil. Dia butuh kita berdua. Demi dia, kita lewati ini bersama. Ya? Kata anak membuat kelopak mata Bima bergetar. Ia perlahan menoleh menatap wanita di sampingnya. Wajahnya masih cantik, tetapi baginya sekarang, wajah itu hanya memancarkan kepalsuan yang menjijikkan. Setiap kata yang diucapkannya memiliki tujuan. Ia menepis tangan Maya, suaranya serak dan dingin. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Atau hanya butuh posisiku sebagai arsitek kepala? Maya membeku, ekspresinya terluka. Apa yang kamu katakan? Tentu saja aku mencintaimu. Bima tertawa getir, senyum yang lebih menyedihkan dari tangisan. Mencintaiku, atau mencintai apa yang bisa kuberikan pada ayahmu dan dirimu? Penghinaan di matanya menghancurkan kesabaran terakhir Maya. Ia tidak bisa berpura-pura lagi. Ketakutan dan kemarahan meledak menjadi kata-kata beracun yang tidak tersaring. Memangnya kenapa kalau aku mencintaimu atau tidak? Bima Wijaya, lihat dirimu. Sekarang kamu punya apa? Kariermu hancur, kamu tidak punya uang, dan sebentar lagi akan masuk penjara. Kamu pikir kamu masih pantas untuk aku cintai? Pertengkaran meledak lagi, kali ini lebih hebat. Mereka saling melemparkan kata-kata paling kejam. Kalau tahu begini, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan perempuan sepertimu. Geram Bima. Kamu menyesal, kan? Balas Maya berteriak, wajahnya berubah karena marah. Kamu pikir aku senang melayani orang sepertimu, dan harus punya anak untukmu? Kamu seharusnya beruntung punya aku dan Surya. Di puncak kemarahannya, Maya mengucapkan sebuah kalimat yang akan ia sesali seumur hidupnya. Kalimat yang tampak biasa, tetapi menjadi pukulan telak yang menghancurkan kelemahan terakhir Bima. Ia tertawa getir, suaranya penuh cemoohan. Kalau bukan karena anak ini, kamu pikir kamu punya nilai apa bagi kami? Petir menyambar di tengah hari. Dunia di sekeliling Bima berhenti. Teriakan, tangisan, suara barang pecah semuanya lenyap. Di kepalanya, hanya kalimat terakhir Maya yang menggema. Kalau bukan karena anak ini, kamu pikir kamu punya nilai apa bagi kami? Nilai guna. Anak itu. Kecurigaan yang mengerikan, sebuah pemikiran yang tidak pernah berani ia pikirkan sebelumnya, muncul di benaknya seperti monster. Ia berbalik perlahan, tatapannya tidak lagi menunjukkan kemarahan, hanya kedinginan yang menakutkan. Ia menatap ke arah kamar tempat Surya tidur. Anak yang pernah ia banggakan ke seluruh dunia, putranya, anak yang menyandang nama keluarganya, pewarisnya. Apakah dia benar-benar mirip denganku, atau itu hanya imajinasiku? Maya, melihat ekspresi Bima, merasakan firasat buruk. Ia sadar telah salah bicara dan mencoba memperbaikinya. Tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya marah, jadi aku asal bicara. Tetapi Bima tidak lagi mendengarnya. Ia bangkit diam-diam, tanpa sepatah kata pun, berjalan ke ruang kerja, dan mengunci pintu. Malam itu, saat Maya dan putranya tertidur, Bima menyelinap masuk ke kamar dengan diam-diam. Ia tidak menatap anak itu dengan tatapan seorang ayah, melainkan dengan tatapan seorang detektif. Ia dengan hati-hati mengambil beberapa helai rambut halus anak itu dari bantal, membungkusnya dengan tisu bersih. Lalu, ia mencabut sehelai rambutnya sendiri. Ia menggenggam kedua sampel itu di tangannya, jantungnya berdebar kencang. Ia harus tahu kebenarannya. Berapapun harganya, ia harus tahu kebenaran terakhir ini. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam suasana seperti neraka. Bima dan Maya tidak saling bicara, bergerak di dalam rumah seperti bayangan. Sementara Maya hidup dalam ketakutan, tidak berani bertanya apa yang Bima lakukan malam itu. Bima menghabiskan sebagian besar waktunya di depan komputer, bukan bekerja, tetapi terus-menerus menyegarkan email pribadinya. Ia sedang menunggu vonis terakhir atas hidupnya yang tragis.
Ia telah mengirimkan kedua sampel rambut itu ke sebuah pusat tes DNA terkemuka melalui jasa kurir anonim. Mereka berjanji akan mengirimkan hasilnya dalam 3 hari kerja melalui email. Setiap detik penantian adalah siksaan. Ia tidak bisa tidur, berat badannya turun drastis, janggutnya tumbuh tak terawat, tampak 10 tahun lebih tua. Ia sesekali menatap Surya yang sedang bermain, tanpa sadar mencoba mencari jejak yang familiar di wajah anak itu. Sesuatu yang mirip dengannya. Tetapi semakin ia mencari, semakin ia merasa anak itu terlihat asing. Senyumnya, tatapan matanya, tidak ada yang mirip dengannya. Pada sore hari ketiga, saat ia sedang duduk melamun, sebuah notifikasi email baru muncul di layar. Jantung Bima berhenti berdetak. Pengirim, Pusat Genetika Forensik. Subjek, hasil tes DNA ref. Tangannya gemetar saat mengarahkan mouse ke email itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya, lalu mengklik. Ada lampiran PDF. Ia membukanya. Laporan itu disajikan dalam format yang ilmiah dan dingin. Serangkaian penanda genetik, istilah teknis rumit yang tidak ia mengerti, tetapi ia tidak perlu memahaminya. Matanya terpaku pada kesimpulan akhir, yang dicetak tebal dan diberi bingkai. Analisis dan kesimpulan. Berdasarkan analisis 24 locus short tandem repeat, STR, perbandingan antara sampel dari terduga ayah, Bapak Bima Wijaya, dan sampel dari anak Ananda, Surya, menemukan ketidakcocokan pada 15 lokus genetik. Sesuai dengan standar identifikasi genetik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sampel dari terduga ayah dan sampel dari anak tidak menunjukkan hubungan biologis sebagai ayah-anak. Tidak menunjukkan hubungan biologis. Beberapa kata itu seperti palu godam yang menghantam kepala Bima. Dalam sekejap, dunianya hancur berkeping-keping. Semua suara lenyap. Ia tidak mendengar suara televisi di ruang tamu atau tawa Surya. Ia hanya mendengar raungan gila di dalam dadanya. Ia telah kehilangan karier, reputasi, uang. Ia telah kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya. Dan sekarang, ia kehilangan hal terakhir yang menjadi pegangannya, kebanggaan memiliki seorang putra pewaris. Semuanya adalah kebohongan, sebuah konspirasi sempurna di mana ia adalah korban sekaligus aktor pendukung yang bodoh. Tidak hanya ditipu dalam hal uang dan cinta, tetapi juga ditipu untuk membesarkan anak orang lain. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada perceraian dengan Aulia, lebih menakutkan daripada menghadapi penjara. Tawa serak yang mengerikan keluar dari tenggorokannya. Ia mulai tertawa, semakin keras, semakin gila. Ia menertawakan kebodohannya sendiri, menertawakan sifat tak tahu malu para penipunya, menertawakan hidupnya yang menyedihkan. Air mata mengalir dari matanya, bercampur dengan tawa gilanya. Ia membenturkan kepalanya ke keyboard, bahunya yang lebar bergetar hebat. Dulu, ia berada di puncak, memiliki segalanya. Tetapi karena satu keputusan yang salah, karena keserakahan dan keegoisan, ia telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Dan sekarang, ia tidak punya apa-apa lagi. Benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kehancuran Bima Wijaya terjadi lebih cepat dari yang siapapun duga. Setelah guncangan terakhir tentang status ayah biologis anak itu, ia menjadi cangkang kosong. Ia tidak lagi bertengkar atau berteriak. Ia mengusir Maya dan anak itu dari apartemen, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keheningan yang menakutkan. Ia telah kehilangan segalanya. Firma arsitek memecatnya untuk menghindari masalah. Mantan mitra kerja berpaling. Teman-teman menghindarinya. Rekeningnya dibekukan, ia menghadapi tuntutan hukum dari pengembang proyek dan klien. Apartemen mewahnya akan disita oleh bank. Dari seorang arsitek berbakat di puncak, ia jatuh ke jurang terdalam tanpa jaring pengaman. Pada hari-hari tergelap dan paling putus asa, ketika alkohol dan rokok tidak lagi bisa meredakan rasa sakitnya, satu-satunya bayangan yang muncul di benaknya adalah Aulia. Bukan Aulia yang sekarang, Kirana batik yang cemerlang dan tak terjangkau, tetapi Aulia di masa lalu. Istri yang lembut dan pengertian yang selalu ada di sisinya di saat-saat tersulit, dia adalah harapan terakhirnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia pergi ke rumah megah Aulia. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal, hanya kemeja kusut dan pudar, celana yang tidak rapi,
janggut yang tidak dicukur berhari-hari, rambut acak-acakan, mata cekung dan merah. Ia tampak seperti gelandangan. Ia bahkan tidak bisa melewati gerbang. Satpam menatapnya dengan jijik dan menghalanginya. Ia terpaksa berdiri di seberang jalan, menunggu dalam diam, berharap bisa melihat Aulia. Ia menunggu dari pagi hingga petang. Ketika lampu jalan mulai menyala, Bentley hitam yang familiar itu akhirnya kembali. Saat mobil berhenti di depan gerbang, ia berlari mendekat. Aulia, Aulia. Aulia baru saja turun dari mobil. Melihat kondisi Bima, ia tidak menunjukkan keterkejutan, seolah sudah menduganya. Tatapannya tenang, tanpa gejolak sedikit pun. Sopir dan satpam mencoba menghalangi, tetapi Aulia menggelengkan kepala, memberi isyarat agar mereka mundur, lalu menatap pria di hadapannya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Suaranya jauh dan dingin, seolah berbicara dengan orang yang sama sekali asing. Jarak itu menghancurkan sisa-sisa harga diri Bima. Ia menatap Aulia, yang tetap anggun seperti biasa, lalu menatap dirinya sendiri di pantulan mobil. Kontras yang kejam itu membuatnya benar-benar hancur. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya perlahan dan dengan sengaja, berlutut. Di tengah jalan yang mewah, di bawah cahaya kuning lampu jalan, pria yang pernah menjadi simbol keangkuhan itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, membengkokkan lututnya. Air matanya jatuh. Kali ini bukan kepura-puraan. Ini adalah air mata seorang pria yang benar-benar kalah. "Lia, aku minta maaf," ia memulai dengan suara pecah dan tersendat isak tangis. "Aku tahu sudah terlambat. Tapi aku benar-benar salah." Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia diperalat oleh Maya dan ayahnya, bisnis ilegal itu, bagaimana ia begitu bodoh mempercayai cinta palsu. Dan akhirnya, ia mengakui kebenaran yang paling menyakitkan dan memalukan. Anak itu bukan anakku. Lia, aku membesarkan anak orang lain selama ini. Lia, aku bodoh. Aku badut. Ia mengangkat wajahnya yang basah air mata, menatap Aulia dengan keputusasaan total, seperti binatang buas terluka yang memohon belas kasihan. "Aku sudah kehilangan segalanya. Karier, reputasi, teman, semuanya. Aku akan masuk penjara. Lia, aku tidak minta kamu memaafkanku. Aku hanya minta, demi masa pernikahan kita, tolong aku sekali ini saja. Hanya kali ini. Tolong aku." Permohonannya menggema dalam keheningan, menyedihkan dan lemah. Ia membuang semua martabatnya dengan satu-satunya harapan untuk berpegang pada cahaya dari wanita yang pernah ia campakkan tanpa belas kasihan. Aulia Rahman berdiri diam di sana, mendengarkan setiap pengakuan, setiap permohonan Bima. Angin malam meniup ujung gaunnya dengan lembut, di matanya, tidak ada kepuasan seorang pemenang atau belas kasihan untuk yang kalah. Dan tidak ada jejak kebencian yang tersisa. Hanya ada ketenangan yang luar biasa, seperti permukaan danau setelah badai reda, rata dan jernih seperti kristal. Pria yang berlutut di kakinya pernah menjadi seluruh dunianya. Tapi sekarang, baginya, ia hanyalah orang asing yang menyedihkan, sebuah kenangan yang memudar. Ia berbicara perlahan, suaranya jernih dan dingin, tanpa emosi. "Bangunlah, Bima." Bima menatapnya, secercah harapan di matanya. "Lia, kau..." Tetapi kalimat Aulia berikutnya menghancurkan harapan itu. "Kehancuranmu hari ini bukan perbuatanku. Aku tidak pernah berniat membalas dendam padamu." Ia menatap Bima lurus-lurus, suaranya jelas. "Semua yang sedang kamu hadapi adalah akibat dari keserakahan dan keputusanmu sendiri. Kamu yang memilih untuk berselingkuh. Kamu yang memilih jalan ilegal. Kamu yang memilih untuk percaya pada kebohongan. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Jangan salahkan siapapun." Bima tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Aulia bukanlah kutukan emosional, melainkan kebenaran yang lugas dan kejam. Ia bahkan tidak menganggap Bima sebagai saingan yang layak untuk dibalas dendam. Sikap acuh tak acuh ini 1000 kali lebih menyakitkan daripada makian. "Tapi, waktu kita bersama," gagap Bima. "Hubungan itu," kata Aulia pelan, "berakhir pada hari kamu membawa wanita lain dan anaknya ke dalam rumah kita." Ia berbalik, punggungnya tegak, tanpa penyesalan sedikit pun. "Aku tidak akan membantumu,
Tapi aku juga tidak akan menyakitimu. Biarkan keadilan yang berjalan. Siapa yang bersalah harus bertanggung jawab, itulah yang benar. Selesai bicara, ia berjalan melewati gerbang. Pintu besi yang berat itu perlahan tertutup dengan derit kering, seperti pisau yang memotong benang terakhir yang menghubungkan mereka. Bima tetap berlutut di jalan yang sepi, sosok yang kesepian dan menyedihkan. Ia tahu, semuanya benar-benar sudah berakhir. Seminggu kemudian, sidang perceraian terakhir diadakan. Suasana di ruang sidang khusyuk dan dingin. Tidak ada perdebatan dramatis atau tuduhan menyakitkan. Semuanya berjalan cepat dan tertib. Aulia, sebagai penggugat, duduk dengan punggung tegak, wajahnya tenang. Ia mengenakan setelan rok krem yang elegan. Bima, sebagai tergugat, tampak kuyu. Matanya kosong seperti boneka yang talinya putus. Ketika hakim mengumumkan bahwa berdasarkan bukti yang tak terbantahkan, pengadilan mengabulkan perceraian, Bima tidak bereaksi. Aulia menerima putusan dari pengacaranya, menandatangani dokumen yang diperlukan dengan goresan yang mantap dan tegas. Setelah selesai, ia bangkit dan, tanpa melirik Bima sekalipun, meninggalkan ruang sidang bersama pengacaranya. Pintu terbuka, memancarkan cahaya siang yang terang ke koridor. Aulia menyipitkan mata, lalu menghirup udara segar dalam-dalam. Ia benar-benar bebas. Apa yang akan terjadi pada Bima selanjutnya, hukuman yang akan dihadapinya, tidak lagi berhubungan dengannya. Di hadapannya, terbentang langit yang luas, menunggunya untuk melebarkan sayap. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah absen. Nasib Bima dan keluarga Maya adalah buktinya. Setelah perceraian, bukti kejahatan keuangan yang dikumpulkan oleh tim Diana secara resmi diserahkan kepada pihak berwenang. Investigasi besar-besaran pun dimulai. Tirai yang menutupi skema kotor mereka akhirnya terbuka. Menghadapi bukti yang tak terbantahkan, Bima dan ayah Maya tidak bisa lagi saling menyalahkan. Mereka bersama-sama membangun jaringan perusahaan cangkang, memalsukan kontrak, dan menggelapkan dana dalam jumlah besar dari proyek Bandung. Media yang pernah memuja Bima kini berbalik menguliti semua kejahatannya dan keluarga Maya. Foto-foto mereka muncul di halaman depan dengan tajuk berita sensasional, arsitek jenius atau penipu ulung, kerajaan konstruksi Maya runtuh. Karena keserakahan. Di hadapan pengadilan, Bima hancur total. Ia mengakui semua tuduhan tanpa perlawanan. Dengan dakwaan penggelapan, pencucian uang, dan pelanggaran tata kota, ia dijatuhi hukuman penjara yang akan mengubur masa-masa terbaik hidupnya di balik jeruji besi. Ayah Maya, sebagai dalang utama, juga menghadapi hukuman serupa, perusahaan kontraktor yang ia bangun seumur hidup bangkrut, dan semua asetnya disita untuk ganti rugi. Adapun Maya, meskipun tidak terlibat langsung dalam kejahatan, perannya sebagai kaki tangan, penutup, dan penikmat hasil tidak luput dari keadilan. Selama penyelidikan, kebenaran yang lebih mengejutkan terungkap. Kekasih sejatinya, ayah biologis Surya, adalah wakil direktur di perusahaan kontraktor itu, seorang pria yang sudah menikah. Ternyata, Maya dan kekasihnya telah merencanakan semuanya dari awal. Mereka memanfaatkan kenaifan dan ambisi Bima, menjadikannya pion yang sempurna untuk menutupi hubungan gelap mereka sekaligus sebagai alat untuk bisnis haram mereka. Cinta yang pernah ia tunjukkan pada Bima hanyalah sandiwara yang diperhitungkan dengan cermat. Ketika semuanya terbongkar, kekasihnya melarikan diri ke luar negeri, meninggalkannya menghadapi konsekuensinya sendirian. Keluarga pria itu yang berpengaruh menggunakan uang dan kekuasaan untuk melepaskan diri, membiarkan Maya menanggung semuanya sendiri. Tanpa uang, dengan kecantikan yang memudar, dan menghadapi hukuman percobaan serta utang yang sangat besar, Maya akhirnya harus membayar harga untuk skema dan keserakahannya. Surya, karena tidak ada yang mengurus, diserahkan ke panti asuhan. Sementara itu, Ibu Wijaya, Ibu Bima, setelah mengetahui putra satu-satunya akan masuk penjara dan seluruh harta keluarga lenyap, tidak sanggup menahan guncangan itu. Ia menderita stroke berat yang melumpuhkan separuh tubuhnya, divonis untuk menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit di bawah perawatan perawat. Mimpinya memiliki cucu pewaris dan menantu kaya untuk menopang hidupnya telah sirna, hanya menyisakan rasa sakit dan penyesalan di kamar rumah sakit yang dingin. Setiap orang menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Lingkaran keserakahan,
pengkhianatan, dan kebohongan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, mengembalikan kedamaian kepada mereka yang tidak bersalah. Beberapa bulan kemudian, ketika hiruk-pikuk kasus itu mereda, kehidupan Aulia Rahman telah kembali ke orbitnya yang cerah dan damai. Ia tidak lagi memperhatikan berita tentang orang-orang itu. Baginya, mereka telah menjadi orang asing, debu yang tertiup angin dari hidupnya. Ia mencurahkan seluruh energinya pada dua proyek besarnya, ruang pameran di The Crystal dan revitalisasi desa batik Sido Asih. Di bawah kepemimpinannya, proyek kembali ke sarang meraih sukses luar biasa. Desa batik itu bangkit dari abu. Rumah-rumah kuno direstorasi dengan tetap mempertahankan pesona aslinya. Sanggar-sanggar dimodernisasi, alat tenun tua kembali berderak bersamaan dengan suara jarum yang beradu. Aulia membujuk para maestro pengrajin terakhir di desa itu untuk tinggal, menawarkan gaji yang layak dan lingkungan kerja yang ideal agar mereka dapat mewariskan teknik yang nyaris punah. Ia membuka kelas gratis yang menarik banyak anak muda yang bersemangat dalam kerajinan tangan. Desa itu tidak hanya menjadi pusat produksi eksklusif untuk kirana batik, tetapi juga menjadi tujuan wisata budaya yang menarik. Proyek ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi yang terpenting, mengembalikan kehidupan pada nilai budaya yang hampir hilang. Reputasi kirana batik naik ke level yang baru, bukan hanya merek mewah, tetapi merek dengan kesadaran dan nilai kemanusiaan yang mendalam. Aulia yang sekarang telah berubah total. Ia bukan lagi ibu rumah tangga yang terkungkung di dapur, atau wanita baja yang selalu dalam posisi bertahan. Ia telah menemukan keseimbangan yang sempurna. Di tempat kerja, ia adalah pemimpin yang tegas, seorang seniman yang kreatif. Di luar itu, ia kembali menjadi dirinya sendiri. Ia menghabiskan waktu membaca buku, menyesap teh, merangkai bunga. Ia bepergian sendirian ke tempat-tempat terpencil, dari puncak gunung di Jawa Barat hingga desa nelayan di pesisir selatan, mencari inspirasi dan mengisi kembali jiwanya. Ia hidup dengan bebas dan penuh, tanpa ikatan. Ia tidak mencari hubungan baru atau takut akan kesepian. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari seorang pria, tetapi dari keutuhan dan kepuasan batinnya sendiri. Ia telah menemukan versi terbaik dari dirinya, lebih kuat, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Musim kemarau di Yogyakarta seindah lukisan cat air. Sinar matahari yang lembut menyinari candi-candi kuno, gerbang-gerbang tua memantulkan bayangan di kolam yang tenang. Aulia Rahman ada di sana, dalam sebuah perjalanan yang menggabungkan pengawasan proyek kerajinan dan pencarian inspirasi untuk koleksi berikutnya. Setelah pekerjaannya selesai, ia menghadiahi dirinya sendiri dengan berjalan-jalan sore yang tenang di kompleks Taman Sari. Ia mengenakan gaun sutra panjang berwarna biru nila, rambut panjangnya tergerai, dan membawa kamera film tua di tangannya. Ia menghindari keramaian, memilih berjalan di sepanjang jalan setapak yang sepi, merasakan harmoni yang halus antara arsitektur, vegetasi, dan air. Saat ia berdiri di sebuah jembatan kecil, memandangi ikan koi berwarna-warni di kolam, sebuah suara yang hangat dan familiar terdengar dari belakang. Kalau tebakan saya tidak salah, beginilah cara seorang seniman sejati mencari inspirasi. Aulia berbalik. Sedikit keterkejutan muncul di matanya. Beberapa langkah darinya, tersenyum lembut, adalah Chandra Wirawan. Ia tidak mengenakan setelan bisnis, melainkan jaket kasual abu-abu dan celana santai, tampak lebih santai dan rileks daripada seorang pimpinan grup perusahaan besar. Pak Chandra, kebetulan sekali. Anda juga di Yogyakarta? Chandra mendekat dan bersandar di pagar jembatan di sampingnya. Saya punya proyek hotel butik seni di sini. Sesekali menengok, sekaligus lari dari hiruk-pikuk Jakarta. Sepertinya kita punya selera yang mirip. Mereka tidak berbicara lagi, hanya menikmati pemandangan dalam diam. Tapi itu bukan keheningan yang canggung, justru sebaliknya. Keduanya seolah memahami dan menghormati ruang masing-masing. Beberapa saat kemudian, Chandra memecah keheningan. Proyek Anda di Sido Asih, saya sudah mendengarnya. Itu adalah pekerjaan yang sangat berarti. Anda bukan hanya seniman berbakat, tetapi juga orang yang berhati besar. Aulia menggelengkan kepala. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini benar. Seni batik telah memberikan segalanya bagi saya. Sudah sepantasnya saya melakukan sesuatu untuk akarnya. Mereka mulai berjalan-jalan bersama,
menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok dan taman yang terawat baik. Percakapan mereka bukan tentang bisnis atau kontrak bernilai miliaran. Mereka berbicara tentang arsitektur kuno, makna motif ukiran, bagaimana cahaya dan bayangan berubah di permukaan air sepanjang hari. Chandra memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya dan seni, interpretasinya seringkali segar dan menarik, dan Aulia, dengan mata seorang seniman, melihat keindahan yang halus, emosi yang tersembunyi di setiap sudut yang mungkin terlewat oleh orang biasa. Mereka adalah dua jiwa yang selaras, yang menemukan dalam diri satu sama lain pemahaman dan resonansi yang tidak membutuhkan banyak kata. Saat melewati sebuah ruang pameran kain kuno, Chandra berhenti di depan sehelai kain yang disulam dengan gambar singa, garuda, dan gajah simbol keagungan, kebaikan, dan kekuatan. Ia menatap Aulia, matanya dalam dan tulus. Setelah melihat Anda hari ini, saya mengerti arti kata keanggunan yang sesungguhnya. Itu tidak datang dari pakaian bermerek atau perhiasan mahal. Itu datang dari kekuatan setelah melewati badai, dari ketenangan setelah melepaskan dendam. Bu Aulia, saya sangat mengagumi Anda. Kata-katanya bukanlah rayuan kosong. Itu adalah pengakuan, rasa hormat yang tulus. Untuk pertama kalinya, seorang pria melihat ke dalam dirinya, mengaguminya bukan karena dia adalah Kirana Batik yang kaya, tetapi karena dia adalah Aulia Rahman. Perasaan hangat dan lembut menyebar di hati Aulia. Ia tersenyum kecil, senyum yang benar-benar cerah, sejernih cahaya senja. Terima kasih, Pak Chandra. Mereka tidak berbicara tentang masa depan, tidak memberikan janji. Itu hanyalah jalan-jalan sore bersama, berbagi pemikiran tentang seni dan kehidupan, tetapi percikan halus yang dibangun di atas dasar pemahaman dan rasa hormat tampaknya telah menyala di tengah suasana yang tenang dan kuno dari kompleks bersejarah ini. Aulia Rahman tiba kembali di rumah megahnya di Jakarta pada suatu sore akhir pekan. Cahaya keemasan senja masuk melalui jendela-jendela besar, mewarnai setiap ruang dengan warna keemasan. Ia menyeduh seteguk teh melati, aromanya yang murni menyebar ke seluruh ruangan. Ia berdiri di dekat jendela dengan cangkir teh hangat di tangan, memandangi cakrawala kota dalam diam. Gedung-gedung pencakar langit masih berdiri megah. Arus kendaraan mengalir tanpa henti. Jakarta masih sama hidup dan sibuknya. Tetapi sikap orang yang memandangnya telah berubah total. Di dalam hatinya, tidak ada lagi bayangan Bima atau Maya. Orang-orang itu, kisah-kisah itu, telah benar-benar menjadi masa lalu. Seperti mimpi buruk yang, meskipun meninggalkan bekas luka, tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Ia telah belajar untuk memaafkan bukan mereka, tetapi dirinya sendiri, agar bisa melangkah maju dengan ringan. Sekilas pikiran tentang sore itu di Yogyakarta, tentang pria dengan tatapan mendalam dan jiwa yang selaras, melukiskan senyum tipis di bibirnya. Itu adalah pertemuan yang indah, sebuah kemungkinan di masa depan, tetapi ia tidak berharap apa-apa. Dan tidak terburu-buru. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pria di sisinya.